warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wal maghfirah wal barakah fid dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiladil ahyar bibtai babil yasar Sayyidina Muhammadin Mukhtar wa il adhar wasbil ahyar adadani amilaihi wa ibdali. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Ayah Al-Isra 84. Amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Amin Allah. Yang mana sampai saat ini, sampai detik ini Allah masih berikan kita nikmat iman wa Islam, nikmat sehat walafiat. Amin. Dan juga kita masih dapat berjumpa di channel YouTube Bang Haji Ridwan Istiqomah rutinan setiap malam Jumat. Ya. Adapun nanti di bulan Ramadan tetap di malam Jumat kita buka bersama. Lalu sholat taraweh dan kita adakan juga tanya jawab dan juga sholawat untuk di bulan Ramadan. Kita tidak ada liburnya, kita malah di bulan Ramadan itu kita banyak berzikir, banyak mengingat kepada Allah, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga jangan lupa kita sampaikan sholawat dan salam kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sahabatnya, semoga kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Pada para netizen saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini seperti biasa istiqomah rutinan kita bertawasul, tahlil, tahmid, zikir, dan bersolawat pada junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat dan barokah dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Pada hari ini, pada malam ini, malam Jumat ini, ya, walaupun yang hadir cuma sedikit, tapi tetap kita istiqomah melanjutkan, meneruskan ya istiqomah kita setiap malam Jumat. Ada yang tidak hadir karena lagi pengobatan, lagi zikir, lagi sakit dan lain-lain. Nanti kita doakan yang sakit, yang apa semua kita doakan. Pada hari ini, malam ini, Abang ingin membahas sedikit. Kamu bisa ganti baju juga masuk sini sambil ngedengerin gitu. Bisa nggak? Ya, kalau bisa ganti baju masuk sini sambil ngedengerin gitu. Jadi pada malam ini ada yang minta izin pada datangnya telat karena lagi mengobati orang. Jadi murid-murid Abang pada malam Jumat juga mengobati orang dengan ayat Allah, asma Allah. Dengan ayat Allah, asma Allah, sholawat dan asmaul husna. Untuk pengobatannya. Ya. Berarti menggunakan ayat Allah. Menggunakan asma Allah. Menggunakan sulap enggak? Enggak. Menggunakan trik enggak? Enggak. Tidak. Makanya di sini akan Abang menjelaskan, meluruskan agar kalian semua tidak terpancing, tidak merasa diadu domba, ya, merasa dibohongi dan lain-lain. Bahwa ilmu Allah itu banyak macamnya.
Nah ini satu persatu abang akan bahas. Ya. Akan membahas masalah ilmu Allah di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran. Di dalam kitab-kitab ilmu hikmah. Ya. Ada yang memang mengatakan yang salah paham dan tidak benar dan bodoh. Mengatakan salah paham, suuzon dan bodoh. Kenapa bodohnya, salah pahamnya, suuzonnya mana? Bahwa ilmu Allah, ayat Allah itu, ilmu hikmah dengan ayat Allah, sholawat asmaul husna disamaratakan bahwa itu ilmu sulap atau hipnotis. Nah ini yang perlu kita luruskan. Ada oknum dukun, ada oknum spiritual, ada oknum pejabat yang berbuat salah. Oknum, tidak semua. Kalau semuanya salah, dari spiritualnya, dari al-hikmahnya, dan lain-lain, dari pejabatnya, dari ini, berarti Allah tidak adil. Berarti kamu suuzon kepada Allah, kepada manusia juga. Nah, di sini abang akan menjelaskan. Kenapa abang akan menjelaskan begitu? Iya, biar yang awam, orang awam jadi mengerti. Dia jadi paham. Yang sudah paham jadi dia tambah pintar, tapi paham lagi. Jadi ayat Allah itu dari zaman Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW dizolimi, terus disantet, diteluh. Apalagi kita, ilmu Nabi selautan, ilmu Nabi sebanyak pasir di lautan. Rasulullah SAW. Apalagi ilmu kita tidak ada apa-apanya, tidak ada seujung rambutnya Rasulullah SAW. Tidak ada. Tapi jangan kamu nih merasa bahwa ilmu Allah, ilmu hikmah sama dengan ilmu oknum dukun, oknum spiritual yang menggunakan sulap, yang menggandakan uang, itu oknum dukun namanya. Yang menggunakan uang itu oknum dukun. Oknum spiritual oke. Makanya di YouTube abang selalu bilang, jangan percaya dengan uang gendam, uang balik, uang apa semua. Kamu bisa lihat di YouTube abang sudah jelaskan. Dan biar kamu tahu, abang pernah nangkep orang yang menggandakan uang balik. Ya, itu. Jadi abang bekerjasama dengan Mabes Polri dan Mabes Polri dan Polda dan lain-lain untuk menangkap orang itu. Jadi biar paham, biar bisa bedakan kamu, gitu ya. Jadi orang-orang yang memang pesulap atau trik atau hipnotis, biar tahu beda-bedanya yang mana. Ada bidang-bidangnya semua. Kalau kamu yang belajar dengan abang, ya, biar paham, biar tahu. Yang abang kasih ilmu ayat Allah, asma Allah, dan sholawat titik. Untuk mengobati orang kena guna-guna, santet, teluh, dan lain-lain. Tidak pakai sulap dulu. Tidak pakai trik dulu begini. Begini, begitu. Kan? Keluar paku, keluar jarum, dari telur, dari ini, dari kelapa, dari apa? Enggak begitu. Enggak begitu caranya. Jadi jangan kamu samakan. Ya, jangan kamu samakan.
Karena dengan kesombongan kamu, maka kamu menyamaratakan semua orang. Sekarang kalau ada orang berpacaran, bercinta, seorang lelaki disakitin oleh seorang perempuan. Kata lelaki apa? Memang perempuan itu sama semuanya. Perempuan itu sama semuanya, setan, bajingan, apa semua. Menyakiti hati lelaki. Berarti ibu kita juga nggak benar dong. Satu itu. Kedua, sebaliknya. Ada orang perempuan disakiti oleh lelaki. Kata perempuan itu apa? Semua lelaki nggak benar. Nyakitin perempuan. Berarti bapak kamu, bapak abang, nabi, berarti nggak benar dong. Ingat itu. Itulah keadilan Allah Subhanahu wa taala, makanya semua manusia tidak sama. Makanya ada pepatah, lain warung, lain masakan, lain guru, lain ilmunya, lain pula caranya, lain pula doanya. Kalau ada yang menggandakan uang, ya dukun, oknum, dukun. Ada pejabat yang korupsi, oknum pejabat. Ada oknum jaksa yang korupsi, itu oknum jaksa. Ada oknum tukang sulap, ada oknum spiritual, oknum dukun itu oknum. Ngerti oknum nggak? Kamu? Kalau ngerti oknum, kan kasih tahu oknum. Jadi berarti tidak semuanya itu tidak benar, tidak baik. Seperti itu. Ya. Kalau abang mengajarkan kepada murid-murid abang untuk mengobati orang dengan asmaul husna, dengan sholawat, dengan ayat Allah. Makanya firman Allah tadi di ayat 84 Al-Isra, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa sifaun wa rahmatul lil mu'minin. Allah jadikan ayat Al-Quran itu untuk kesembuhan dan rahmat bagi orang-orang beriman. Itu Al-Quran loh. Itu Al-Quran. Bukan komik, bukan novel, bukan kitab sembarangan. Nah itu yang kita pakai. Bagaimana caranya? Ya ada pelajarannya. Makanya murid-murid abang tidak abang ajarkan sulap. Tidak abang ajarkan hipnotis. Dan tidak abang ajarkan menggunakan mengobati orang dengan jin. Ya. Makanya ada ulama mengatakan ada beberapa macam ilmu Allah. Ada beberapa macam ilmu Allah dan beberapa macam ulama. Ada ulama ahli tasawuf, larinya ke sufi, ke wali Allah. Ada ulama ahli kitab kuning, mengajarkan fikih dan lain-lain. Ada ulama ahli dakwah, kayak Ustaz Zainal Fikih ahli dakwah, tim dakwah. Ulama falakiyah, ada terkenal di Bogor, Pegentongan, wali Allah, namanya Mama Falak. Mama Falakiyah, Mama Falak itu maksudnya apa? Ilmu falakiyahnya terkenal dan hebat dan dikenal oleh seluruh dunia. Ada di Bogor, namanya Kiai Mama Falak. Bisir Fatihah. Ada ulama ahli hikmah. Ahli hikmah ini ya yang mengobati orang di dalam ilmu-ilmu hikmah. Ya. Ada yang dikatakan oleh salah satu ustadz, satu ulama ilmu wafak ya, yang dituliskan ilmu wafak-wafaknya dari Imam Ghazali atau Imam Samsul Al-Kubro dan lain-lain. Jadi ada ulama ahli hikmah. Nah, ulama ahli hikmah ini yang mengobati orang dengan jalur ayat-ayat Allah. Dengan jalur ayat-ayat Allah dan sholawat dan lain-lain. Apakah itu syirik?
Apakah itu berdosa? Jawab. Tidak. Syirik nggak? Berdosa nggak? Tidak. Tidak. Kecuali pada saat ilmu hikmah itu dijalankan, dia memakai sulap, memakai ini, memakai itu. Itu ya yang berdosa. Berarti menipu orang. Tapi yang abang ajarkan murni dengan ayat Allah, ilmu Allah, bukan pakai trik sulap dan lain-lain. Makanya siapapun orangnya, mau anak kecil, pesulap merah, mau siapapun, untuk membuktikan bagaimana ayat Allah, mana sulap, mana ilmu hikmah, mana spiritual, mana dukun, mana santet, mana ini, ayo kita ketemu, kita musyawarah, nah, gitu kita buktikan di situ. Nih ilmu Allah begini, ilmu sulap begini, ilmu trik begini, kan begitu. Yang bisa sulap, keluarin sulapnya. Yang bisa dengan pembuktian kehebatan ayat Allah, nih kehebatan ayat Allah seperti ini. Jadi biar paham, biar ada bukti mana ilmu Allah, ayat Allah, mana sulap, mana sihir. Lihat di YouTube abang. Abang menentang dukun-dukun spiritual yang menggandakan uang. Dari dulu baru sekarang keluar lagi di TV. Coba lihat di zamannya Kanjeng Dimas yang ngeluarin uang dari sini. Itu udah abang tentang. Ada lagi yang bisa ngobatin orang, komunikasi dengan Nabi, ngobrol dengan Nabi, manggil malaikat, udah abang tentang itu. Situlah perbedaannya. Tuh, ya, bukan abang kesel atau apa, enggak. Demi Allah. Cuman tata bahasanya, kalian semuanya yang anak kecil mau orang tua bahwa ilmu Allah, ayat Allah dalam ilmu hikmah seperti ini. Tidak menggunakan trik dan sulap untuk pengobatannya dengan ruqyah. Tidak. Hipnotis tidak. Bedanya tuh. Kalau dengan sulap begini. Dengan tipuan begini. Dengan dukun palsu begini. Ya. Makanya abang bekerja sama dengan polisi untuk menangkap dukun-dukun palsu atau menggandakan uang dan lain-lain. Nah, itulah. Jadi semoga kalian bisa pahami, ya, murid-murid abang terutama, murid-murid abang yang belajar VIP. Tidak abang ajarkan ilmu sulap, trik dan sihir. Demi Allah, demi Allah, tidak abang ajarkan ilmu sulap, trik dan sihir untuk mengobati orang. Nabi Muhammad SAW itu beliau terkena santet, tapi tidak mempan. Apalagi manusia biasa. Kebanyakan disalahgunakan oleh oknum-oknum dukun-dukun palsu, spiritual palsu, ya, mengobati orang yang terkena santet. Ya, dibilang kena ini, begini, keluar telur, keluar ini, keluar paku, jarum, atau semua. Itu tuh permainan sulap namanya. Pengobatan dibarengi dengan sulap. Nah, itu. Kalau abang mengajarkan tidak seperti itu. Kalau dulu iya benar abang. Tahun 80, 85, 91, 90 benar. Pakai sulap. Giniin telur. Telur. Pecahin telurnya, keluar paku, keluar jarum, keluar rambut. Tuh. Ini ada sulap, ada trik. Kalau dulu. Tarik sini, keluar paku, keluar jarum. Itu pakai gendam, pakai sihir. Ada. Itu dulu.
Tukang tipunya abang dulu. Dukun tukang tipunya abang dulu, ya. Tahun kamu belum lahir mungkin ya, ada yang belum lahir. Tahun 85, 90, dan pernah abang lakukan itu. Gandakan uang begini pernah. Makanya sekarang dikeluarin lagi. Makanya abang ngomong di YouTube abang. Di YouTube, Instagram, apa semua. Jangan percaya dengan gendam uang. Itu semua permainan sulap, permainan trik. Atau permainan gendam membalikan sihir. Itu bisa. Nah, jadi seperti itu. Ya, adikku, saudaraku, abangku. Jadi perlu bisa membeda-bedakan. Gitu ya. Jadi banyak omongan kepada abang nih, wah macam-macam. Dan kita harus menjelaskan bahwa ilmu Allah itu ada. Bukan pakai trik sulap, bahwa ilmu itu Allah ada. Wah macam-macam nih udah ke abang nih. WhatsApp ke abang begini, sudah menjelekkan, sudah begini. Ya oke. Makanya abang undang. Abang undang anak kecil pesulap merah. Ya undang abang atau kamu yang abang undang kemari. Kamu lihat Instagram abang, kamu lihat WhatsApp abang di WhatsApp kamu, Instagram kamu. Ya abang sudah undang kamu. Ya tinggal maunya kamu bagaimana. Undang abang ke tempat kamu, apa kamu ke tempat abang di majelis ini? Panggil polisi, panggil pengacara, kita bikin surat perjanjian, surat pernyataan. Begitu. Abang akan buktikan ayat Allah yang tanpa sulap, tanpa sihir, tanpa trik. Abang akan buktikan demi Allah, demi Allah. Itulah kehebatan ayat Allah. La haula wala quwwata illa billahil azim. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Belum la haula. Itu. Mari kita buktikan. Ya, kuping abang panas, begini panas. Udahlah, orang sombong kita sombongin lagi agar sadar dan tobat. Kita sombongkan ayat Allah. Kita sombongkan ayat Allah. Mereka sombong karena kesombongan dirinya, kehebatan dirinya. Seperti itu. Tapi nggak apa-apa karena mau nyari apa netizen YouTube biar subscribe-nya banyak, gitu nggak masalah. Itu namanya permainan YouTube. Abang mau cari pansos, kata bang, Bang Haji mau cari pansos, iya terserah, jadi pansos, gitu aja. Gak masalah. Namanya nyari duit dari YouTube, kalau abang kan nyari duitnya, nggak semuanya dari YouTube. Tidak semuanya dari YouTube. Kalau mau nyari duitnya dari YouTube, bener-bener dari YouTube, tiap hari abang udah syuting, nggak usah ngelayanin pasien, nggak usah ngobatin orang, nggak usah ngajarin orang, nggak usah belajar. Tiap hari syuting. Itu mencari duit dari YouTube namanya, gitu. Kayak kamu apa sulap merah gitu, dari uang dari YouTube, kita panggilan, udah ini terkenal panggilan main sulap dan ini dapat duit lagi, kan begitu. Abang nggak begitu, beda. Abang nyari duit dari YouTube, nggak fokus banget, nggak fokus banget. Abang fokus mengajar. Abang fokus mengajar bagaimana orang spiritual sejati yang tidak dengan sulap, tidak dengan sihir, tidak dengan trik, itu yang abang ajarkan. Jadi biar abang paham. Kalau percaya datang kemari. Ayo, abang ada ini, abang ajarkan. Gitu. Bener gak abang gitu? Seperti itu. Walaupun kamu dapat penghargaan, ya kan, penghargaan dari sulap satu, dari penghargaan spiritual. Kalau kamu ke rumah abang puluhan, bingung lagi penghargaan semua, ya kan? Penghargaan kan bisa dibeli, penghargaan bisa dibeli. Kita belajar dapat penghargaan, bersertifikat, namanya belajar pakai duit, kan begitu.
disitulah ya anakku, adikku, ya kan, ya Indah, Marcel pesulap merah, ya. Makanya sekarang ini masih abang bahas, karena kamu tidak berani mengundang abang dan kamu tidak berani datang ke abang. Kamu berani komen di postingan YouTube, posting lagi di YouTube. Abang DM kamu, nggak balas. Abang DM di komputer, nggak balas. Ya kan? Kamu bikin di konten, di postingan YouTube, abang bikin lagi. Biar paham juga. Gitu loh. Kalau perlu, guru ngaji kamu ketemu sama guru ngaji abang. Gitu. Ayo kita bahas masalah spiritual, masalah ahli hikmah. Makanya ada beberapa macam ulama kan abang bilang. Ya mungkin kamu baca. Ada ulama ahli tasawuf, ada ulama ahli Quran, tafsir Quran, ada ulama ahli kitab kuning atau fikih, ada ulama ahli falakiyah, ada ulama ahli hikmah, ya. Ada ulama ahli dakwah. Nah, yang mana kita ini? Kan begitu. Ada nggak ulama ahli sulap? Hah? Ada nggak ulama ahli? Ada. Oh, kalau bilang Bang Haji menjual ayat, bertopeng Ustadz, menjual ayat. Abang mah ketawa doang, abang bukan Ustadz, abang Bang Haji Koboy. Kalau lu pemburu hantu dipanggil Ustadz, kalau sekarang enggak. Bang Koboy. Ya, bukan Ustadz. Ada oknum yang mengaku Ustadz, bertopeng Ustadz, menjual ayat Allah, menjual agamanya. Silakan, oknum. Tapi bukan abang. Kalau dibilang, abang nggak ngaji, abang ngaji fikih kok. Hukum Islam abang tahu ngaji. Guru abang habaib, ulama ada. Yang hukum Islam ngaji fikih, ngaji tasawuf, thariqah, ngaji hikmah, dan lain-lain. Belum kamu ketemu abang bawa satu kitab, yang menyusun kitab itu cucunya wali Allah atau beliau wali Allah, satu kitab. Kamu mau ngomong apa dengan kitab ini? Apa ini kitab bohong? Kitab ilmu hikmah ini bohong? Atau ini setan yang menyusunnya? Hah? Abang bawa entar. Jadi jangan sembarangan bicara. Kalau mau bicara, kamu pakai kata-kata oknum. Pakai kata-kata oknum. Ada oknum dukun menggandakan uang. Ada oknum spiritual menggandakan uang. Ada oknum pejabat korupsi kena KPK. Oknum. Jangan dibilang semuanya. Kalau semuanya berarti mak kamu nggak benar, bapak kamu nggak benar dong. Berarti Allah nggak adil dong. Benar, Ustaz? Kan begitu. Situlah ya. Di live sekarang nih di Instagram dan di YouTube. Live sengaja bang. Biar paham mana tadi urutannya dan kemana. Kalau dibilang spiritual, paranormal, itu semua salah. Karena menggunakan sulap dan trik, itu salah besar. Itu salah besar. Dan yang mengatakan itu bodoh. Bodoh dan goblok. Kenapa? Berarti Allah tidak adil. Allah berarti tidak adil. Berarti Allah menyamaratakan semua. Sebenarnya tinggal bagaimana manusianya itu sendiri mengamalkan ilmu Allah. Kalau dia mau menggabungkan ilmu Allah dengan sulap, silakan. Itu oknum. Ada spiritual, dia menggabungkan dengan sulap, dengan trik. Itu silakan. Oknum spiritual. Ada pesulap menggabungkan dengan ilmu hikmah, terus digabungkan dengan ilmu hikmah, jadi begini-begini ngaco, begini-begini. Silakan.
masing-masing. Tapi itu oknum, tidak semua. Nah, kata-kata ini, tata bahasa ini yang harus diperbaiki, harus dibenarkan. Kalau dibilang dukun, pesulap, sihir, spiritual, itu sama, itu salah. Salah besar. Sama aja begini, tukang kue disamain sama tukang sate, mau nggak? Hah? Iya. Tukang kue disamain sama tukang sate, nyambung nggak? Sama nggak? Nggak sama. Karena kamu masih anak kecil, yang belajar baru 1, 2 guru, 3 guru, 5 guru, belum menyeluruh, belum mengambil semua ilmu-ilmu Allah yang ada di dunia ini atau ilmu-ilmu keduniaan. Makanya gampang memvonis orang, gampang suuzon, gampang sombong kan situ. Ya nggak apa-apa sih, bagus subscribe kamu 700.000, wah banyak, terkenal, nggak masalah. Tapi mungkin tidak ada yang pernah menentang kamu. Nah, abang di sini wajib hukumnya menjelaskan kepada umat, kepada seluruh agama, seluruh manusia yang ada di dunia ini, yang nonton YouTube ini karena seluruh dunia. Abang walaupun subscribe-nya cuma sedikit, tapi dari Belanda, Arab Saudi nonton semua. Nah, kita harus jelaskan kepada murid abang yang belajar di luar negeri maupun dalam negeri. Woi, selalu tidur lagi cuci muka, sana. Antum cuci muka, mau siram pakai ini air berjamu. Yang cuci muka sana. Di dalam pacaran yang melek sampai pagi, di dalam nonton bola melek sampai pagi, di dalam hadir pengajian di solawatan ngantuk, ngintipin setan, gitu. Ngintipin setan. Coba kalau dia nongkrong sama teman-teman di pinggir jalan, ya kan? Udah gitu ada cewek, ada apa, wah semangat sampai pagi bersubuh lagi juga, nggak bakal kabur, nggak bakal ngantuk. Nah disitulah godaan setan. Ya, jadi abang kembali membahas, abang kembali menjelaskan. Jangan kita ingin mencari ketenaran, ingin mencari duit dari YouTube, ya, tapi menjatuhkan orang dengan merasa diri kita paling hebat, paling sombong, paling kuat, paling segalanya. Ya. Jadi nanti ada pepatah di dalam ilmu pepatah itu gini. Hong jabar hong, tukang sulap, tukang bohong. Kamu tukang bohong, saya juga tukang bohong. Hong itu angin, udara. Jabar itu kegagahan, kekuatan. Begitu. Ya. Jadi kamu harus belajar tata bahasa yang baik walaupun kamu mencari subscribe, mencari duit dari YouTuber. Dari YouTube dapat duit, belum dapat lagi panggilan untuk main sulap dan lain-lain. Hati-hati itu. Jadi bahasanya itu berat, hati-hati. Selama ini mungkin tidak ada yang pernah menentang kamu atau menasihati kamu atau protes pada kamu, gitu ya. Karena kamu anak kecil, abang anggap anak abang ada di bawah tuh, umurnya sama sama kamu. Saya ada Quran ada di bawah. Abang. Ya. Belum yang murid-murid, kamu untuk ribut sama abang, debat nggak pantas sebenarnya nggak pantas. Cuman namanya seorang bapak, seorang kakak, seorang senior memberi nasihat kepada adiknya wajar kita memberi nasihat. Berdengar syukur, didengar alhamdulillah, nggak didengar kebangetan, itu aja, ya kan? Nah di situ, ya mudah-mudahan. Ya, fansnya dari Sulap Merah biar paham, fansnya dari abang juga biar paham, yang murid pertama yang belajar luar negeri maupun dalam negeri belajar VIP biar paham juga, seperti itu. Ya, mana yang salah, mana yang benar, kita harus bicara. Mana sulap, mana trik, mana sihir, mana benar-benar menggunakan ayat Allah, itu harus kita jelaskan, seperti itu ya. Jadi nggak mungkin ngundang abang. Kalau ngundang abang malu, atau abang undang kemari dia datang malu. Berarti abang mencari pansos, panggung sosial.
Subscribe kan 700.000. Abang baru berapa sih? Bukan soal itunya. Ya, mau datang mau enggak LDP. Yang penting abang sudah menjelaskan hak-hak batil-batil. Gitu, ya. Yang benar-benar, yang tidak-tidak. Yang bohong-bohong, menjelaskan. Gitu. Jadi kalau kamu ketemu abang nih yang sulap yang digunakan sama dukun spiritual, ini sulapnya begini. Sulapnya begini, ini sulapnya begini. Yang digunakan oleh dukun-dukun atau spiritual. Ada sampai detik ini masih ada. Masa mesti abang bongkar? Pas dibongkar katanya teman kamu, teman abang, saudara abang, ya malu kan. Jadi situlah ya. Jadi biar paham bahwa ilmu hikmah, ilmu tasawuf, ilmu tafsir Quran, ilmu hadis, ilmu falakiyah itu ada macam-macamnya. Ngantuk nguap ini, jamu biar kuat. Ya di sini ada jamu kuat buatan abang. Jadi jamu kuat segalanya. Mau hubungan suami istri, mau apa yang nama syahwat atau apa ada di sini. Ada jamunya. Tidak pakai sulap, tidak pakai trik. Ya, pakai ayat Allah, ilmu Allah. Ya, makanya tadi firman Allah. Barang siapa yang muslim, yang Islam tidak mempercayai ayat Allah, ilmu Allah dan Al-Quran firman Allah. Allah berfirman, ya, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Di dalam surah Al-Isra 84. Allah jadikan ayat Al-Quran itu untuk kesembuhan dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Berarti ini kita nggak bicara sulap dulu, nggak bicara trik dulu, bicara firman Allah. Kalau memang kamu Islam, harus yakin. Mana buktinya? Abang bisa buktiin. Gitu. Kalau kamu nggak yakin kepada firman Allah, berarti kamu syirik atau kafir. Atau Yahudi, atau Israel. Yang non-muslim aja, yang non-muslim yang belajar sama abang, mempercayai, meyakini ayat Allah. Jadi belajar sama abang tuh non-muslim juga ada. Jangan kamu pikir menurut nggak ada, abang bisa buktiin. Dan situlah kehebatan ayat Allah. Jadi jangan sampai ngobatin orang begini. Terus ya begini. Pakai sulap, pakai trik. Ada dulu, zaman dulu orang ngerukyah, warin belatung, warin kecoa, itu trik sulap. Matiin lampu, orang itu penjara, udah 6 bulan penjara, sekarang udah tobat. Nggak usah abang sebutin namanya. Masa abang bego mesti sebutin yang begitulah, yang begitu. Nah, disitulah satu pelajaran. Ya, mudah-mudahan fansnya pesulap merah, anak kecil pesulap merah mendengar ini, melihat ini, menonton ini. Semua yang ada di Indonesia ini maupun luar negeri. Apa yang abang katakan, yang hak-hak, yang batil-batil, yang zolim. Yang itu ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kita seperti biasa di malam Jumat kita istiqomah ya dengan air di depan, dan juga menurut abang siapkan air di depan karena ayat Allah itu bisa menyembuhkan dengan jarak jauh. Makanya abang mengajarkan bagaimana pengobatan jarak jauh dengan handphone, dengan video call, dan sudah ada buktinya dan tidak main-main, tidak pakai sulap, tidak pakai trik. Gitu. Jadi jangan mengaku-ngaku mengaji dukun pakai nama agama, ya kan, spiritual menjual nama agama, bukan itu. Salah besar kamu, salah besar. Ya. Membawa agama, membawa ini, yang nyatanya memang di dalam Islam, di dalam Al-Quran begini kok. Ya kan? Rasulullah SAW pernah mengobati orang.
Nih riwayat nih. Ya. Pada saat Rasulullah berjalan dengan sahabat di satu tempat, satu kampung. Rasulullah kehausan. Dan sahabat pada kehausan. Di satu kampung datanglah kepala kampung, kepala adat kalau kita. Bicara kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, tolong obati saudara kami, keluarga kami yang sedang sakit. Apa yang harus saya bayar dengan Rasulullah? Saya bayar. Kata Rasulullah, saya tidak minta bayaran. Saya tidak minta bayaran. Tapi, ada tapi. Tapi tolong, saya minta susu kambing untuk sahabat saya, murid saya yang sedang kehausan dalam perjalanan. Dalam perjalanan. Maka dari itu ketua adat di sana menyetujui. Rasulullah tidak minta uang, tidak minta apa. Dan Rasulullah mengobati orang itu sehingga sembuh. Rasulullah diberikanlah susu kambing. Karena Rasulullah pada saat itu kehausan dalam perjalanan. Kalau abang salah ngomong, ya abang siap digebugin, siap apa, tanya lagi sama kiai ulama, benar nggak ada hadis, ada riwayat seperti itu, bukan hadis, riwayat seperti itu. Ya. Jadi Rasulullah SAW pun mengobati orang. Rasulullah SAW pun terkena santet. Ada dua mazhab, ada dua versi. Ada Rasulullah kena sedikit teralis. Ada yang Rasulullah yang tidak kena. Seperti itu. Jadi biar paham nih, biar bisa membedakan. Ya. Biar bisa membedakan mana sulap, mana trik, mana ayat Allah, mana ilmu Allah, mana asma Allah. Harus kita bisa bedakan. Dan jangan memukul rata semua orang. Kita berarti suudzon dan sombong. Suudzon dan sombong. Nah, seperti itulah satu pelajaran buat kita semua. Kemana? Nah, disitulah ya satu pelajaran buat kita agar kita tidak bicara kita tuh suudzon atau sombong atau perasaan buruk terhadap orang. Ya, hanya kalau pengalamannya baru apa makomnya itu ada makom, ada tingkatan makam, tingkatan bukan makam kuburan, makom itu tingkat derajat. Ya, jadi kita mesti paham. Jangan kita memukul rata semuanya. Jujur banyak yang protes abang, banyak yang protes ke abang dan bertanya kepada abang masalah ini. Masalah apa? Bahwa memukul rata semua orang itu ruqyah atau apa tuh ngobatin orang atau apa itu dengan sulap, dengan trik. Gitu. Ya tidak semua. Demi Allah tidak semua. Dan abang mengajarkan kepada murid abang sekarang ini tidak dengan sulap, tidak dengan trik, tidak, demi Allah dan Rasulullah. Kita baca selawat ya. Ini tokek nih, Deko diajak ngomong ngerti. Masa manusia diajak ngomong kagak ngerti? Pinteran binatang atau pinteran manusia ya? Tokek tuh. Ayo. Itu. Tuh, dengar orang ceramah, orang selawat dengar nih. Nih Deko tokek itu tokek. Geko. Bahasa Inggrisnya Geko Bang Haji. Oh gitu ya. Kirain tokek Geko beda. Nah, binatang aja mendengarkan kita. Dan binatang berselawat kepada Rasulullah SAW. Benar Ustaz? Selawat semuanya. Masa kita tidak berselawat kepada Rasulullah SAW? Ya, mudah-mudahan ya, ini abang hampir ngomong 1 jam, kita datang jawab. Sebelum itu kita membaca
tahlil, tahmid, zikir. Jadi malam Jumat seperti biasa yang dipimpin oleh Ustaz Zainal Fikri. Tafadhol ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluh. Selawat berserta salam kita curahkan ke junjungan kita baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa barik alaihi. Beserta keluarganya, sahabatnya, dan insyaallah kita semua sebagai pengikut yang istiqomah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bersama-sama bisa hadir di ini Masjid Taklim. Itu semua karena Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita masih sama-sama masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat iman wal Islam dan nikmat sehat wal afiyah. Dengan 3 nikmat itu semua kita bersama-sama bisa berkumpul di ini Masjid Taklim. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah berkumpul kita di sini itu semua karena Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah yang hadir di ini majlis insyaallah Allah akan ampuni dosa-dosanya. Allah terima amal ibadahnya. Dan insyaallah kita semua yang hadir di sini di penghujung akhir kita akan di hujung kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Karena kita manusia tidak luput dari kesalahan. Insyaallah semua kesalahan kita Allah Subhanahu wa taala ampuni. Amin amin ya rabbal alamin. Begitu juga kita semua yang hadir di sini insyaallah disehatkan badan kita dan diluaskan rezeki kita seluas-luasnya. Begitu juga kepada pimpinan Masjid Taklim yaitu Haji Muhammad Tubagus Ridwan. Kita doakan agar beliau Allah Subhanahu wa taala sehatkan badannya, Allah jaga kesehatannya, dan Allah luaskan rezeki beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita semua akan selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madan ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madan ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madan ya wasi'al al-Gharami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al الغرامي. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك
أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يهزهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويكذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما اكتسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما أمرته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل ذكر فاعلموا أنه لا إله إلا الله حي الموجود لا إله إلا الله حي المعبود لا إله إلا الله حي الباقي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وبارك وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده 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 سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي ويكافئ مجيدا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات بالحياة وبعد الممات اللهم ادعه أوصل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما عللناه من لا إله إلا الله وما سبحناه من سبحان الله وبحمده وما صليناه على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالعاجل المجلس هادية منا وسيلة ومنا وسيلة ورحمة من مواهب فضلك ناجلة وبركاتنا سابلة إلى حضرة سيدنا وسفينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح آبائهم وإخوانهم من الأنبياء والمرسلين ولكل منهم وصحابة الأجمعين ثم إلى أرواح خصوصا kita berdoa untuk para orang tua kita yang meninggal dunia, para guru-guru kita dan para saudara-saudara kita. Al-Fatihah Ismaila Rususan. Al-Fatihah Ismaila Rususan. Fatihah 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 Ismail Rususan. Al-Fatihah Ismail Rususan. Fatihah Ismail Rususan. Fatihah Ismail Rususan. Fatihah Ismail Rususan. Al-Fatihah Ismail Rususan. Fatihah Ismail Rususan. Al-Fatihah Ismail Rususan minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat man ijtama hahuna bisababihim ij'alillahu sawaba jalika minalillahi wajlahu nuru yas'a wa yatala'la baina yadayhi Allahumma ij'alhu hijaban lahu minan nar Allahumma ij'alhu iqwal lahu minan nar Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم اصلح أمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم افتح لي أبواب الخير وباب السلامة وباب الصحات وباب النعمات وباب البركة وباب القوات وباب المودة وباب المغفرة وباب الرزق وباب العلم وباب المغفرة وباب الجنة يا أرحم الراحمين اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك السقاء وسوء القضاء وسماتة الأعداء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا شاكرين حمدا نائمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مجيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلاله وجهك الكريم ومن عظيم سلطانه اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة الرزق وتوبة قبل الموت يا الله ورحمة عند الموت يا الله ومغفرة بعد الموت يا الله اللهم هون علينا في سكرة الموت ونجاة من النار وعفو عن الحساب
اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وفي الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها رب اشرح لي صدري ويسر الأمر والعقدة من لساني يفقهوا قولي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين بالقبول. Alhamdulillah kita telah membaca tahlil, tahmid, tawasul dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana nanti kita teruskan istiqomah kita pembacaan bacaan sholawat nanti kita Nabi Muhammad SAW seperti biasa istiqomah kita ya, orang-orang yang sedang sakit yang di luar negeri, Singapura, Malaysia, Brunei, Cina, Taiwan, Korea, Arab Saudi, siapkan air di botol ini karena dengan selawat itu kita bisa mengobati jarak jauh. Makanya ada pelajaran di dalam ilmu hikmah abang bagaimana cara pengobatan jarak jauh. Ya, karena ayat Allah itu selawat itu bisa tembus 7 lapis langit, tembus dari kepulauan, dari laut, dari mana aja. Dan ini ada buktinya. Ya, ada video abang yang murid abang sudah mengobati orang jarak jauh. Dari Sumatera Barat mengobati Jawa Tengah. Ya, dari Jakarta mengobati Malaysia. Itu sudah ada buktinya. Ini bukan abal-abal, bukan trik sulap, bukan hipnotis, bukan. Tapi keberkahan dari ayat Allah. Keberkahan dari ayat Allah. Karena ayat Allah itu tidak ada bandingkan, tidak ada sebanding apapun penilaian apapun, tidak ada yang bisa mengalahkan ayat Allah. Telur santet, kalau hebat, kalau bisa ngalahin ayat Allah, abang tidak sujud kepada Allah, abang sujud kepada setan. Ada ilmu santet dan telur itu dengan bersekutu dengan jin atau setan atau siluman, paham ya? Karena abang belajar ilmu santet, jadi abang tahu. Kalau hebat ilmu santet telur, abang tidak sujud kepada Allah. Dan abang tidak memakai ayat Allah. Berarti abang sujud kepada setan, kepada jin. Itu pelajaran, satu pelajaran. Jadi yang belajar ilmu hikmah, belajar VIP dengan abang ajarkan bagaimana kamu mengobati orang jarak jauh, bagaimana kamu mengeluarkan guna-guna dari dalam tubuh kamu, bagaimana kamu bisa mengisi satu benda, satu orang dan mengisi orang dengan kuncian dengan ayat Allah. Bukan sulap, bukan sihir, bukan trik. Bagaimana caranya? Nah, harus belajar. Makanya kalau tukang sulap, tukang hipnotis, mau ngobatin orang yang kena santet, kena teluh, dokter nggak bisa ngobatin. Tukang sulap nggak bisa ngobatin, ya harus belajar lagi. Jangan rasa diri kita udah pinter, udah hebat. Berguna nggak kita hidup ini, ilmu kita ini untuk orang banyak, untuk semua agama? Berguna nggak ilmu kita ini? Kalau sulap kan hiburan. Hiburan bisa ngebohongin orang. Kalau disalahgunakan oleh dukun-dukun yang memakai sulap. Atau spiritual memakai sulap, kan begitu. Coba bandingkan perbedaannya. Sedangkan yang kita bawa mati, amal ibadah, amal bersedekah, keluarkan zakat, ibadah, sholat, zikir, puasa dan lain-lain. Satu yang kita bawa mati. Kedua, ilmu yang manfaat. Ajarkan ilmu sulap yang benar. Ajarkan ilmu Allah yang benar.
ilmu hikmah yang benar untuk manfaat bagi orang banyak. Biar kita mati kita bawa ke dalam tubuh kita, namanya ilmu yang manfaat. Ngajar ilmu sulap, ngajar ilmu hipnotis untuk kebaikan. Jangan hipnotis orang, emasnya hilang, barangnya hilang, jangan. Ajarkan ilmu hikmah kepada orang untuk mengobati orang. Ilmu yang manfaat. Ajarkan orang belajar komputer. Ajarkan orang bikin kue. Biar dia bisa ngamal itu ilmu kuenya. Biar dia bisa berdagang, bisa menghidupkan anak istrinya dan suaminya semuanya. Ilmu yang manfaat. Ilmu apa aja deh, ilmu komputer kamu ajarin deh. Ya. Yang penting manfaat di dunia wal akhirah, dunia dan akhirat untuk keluarganya. Itu yang disebut manfaat. Ketiga, anak yang soleh dan soleh, atau anak yatim yang soleh dan soleh, itu ditabung mati. Bukan ilmu sulap, ilmu hipnotis, ilmu keniscayaan. Untuk dunia dan akhirat. Nol di mata Allah. Nol di mata Allah. Yang kamarnya bisa nggak datang nih. Entah kalau abang bilang guru abang siapa, kaget lagi. Abang ngaji fikih tauhid kepada beliau Al-Mukarram Mu'alim Muhammad Yunus bin Haji Muhammad Bukit Duri. Bisir Fatihah. Abang belajar Quran, tafsir Quran oleh Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Atos, cucu dari Keramat Embang Bogor. Bisir Fatihah. Abang belajar ilmu hikmah, ilmu hodam dan jin kepada Al-Habib Abdullah bin Muhammad Al-Atos, Bekasi, cucu dari Keramat Embang Bogor. Cucu dari Keramat Embang Bogor, Al-Habib Abdullah bin Muhammad, Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Tos, Keramat Embang Bogor. Bisir Fatihah. Abang ngaji setiap minggu sore Al-Walid Habib Abdurrahman, Habib Abdurrahman As-Segaf Bukit Duri. Bisir Fatihah. Abang mengaji fikih dan lain-lain di Kuitang, Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Ali Al-Habsi Kuitang. Beliau almarhum. Bisir Fatihah. Dan lain-lain. Itu sebagian doang. Ini abang baru udah dari tahun 95, jadi pemburuan itu 2003 ngilang. Sekarang 2021 ya, sebelumnya kita berjalan kan. 2020 hidupkan lagi Majelis Talim dan Zikir Ar-Ridwan ini. Hidupkan Majelis Talim dan Zikir Ar-Ridwan ini. Yang dulu tahun 95. Sekarang abang hidupkan kembali. Ya. Jadi bukan kaleng-kaleng abal-abal. Mungkin kamu belum lahir, abang sudah menjalankan, membuka Majelis Talim dan Zikir Ar-Ridwan. Dari Al-Habib Mustafa bin Abdullah Al-Idrus
Samsi Sumus, Tebet Timur. Beliau guru abang, bisir Fatihah, beliau masih hidup, bisir Fatihah. Habib Soleh bin Husin itu Kampung Pulau, beliau masih hidup. Belajar Nahu Sorop, bisir Fatihah. Jadi ini abang sedikit keluarkan riwayat-riwayat abang. Jadi kalau ada anak kecil pesulap merah menyamaratakan, kalau di Islam ya, kalau kamu Islam menyamaratakan semua ilmu Allah itu atau spiritual dukun itu atau ahli hikmah itu sama, salah besar kamu bodoh. Bodoh, berarti kamu menyamaratakan. Harus ada oknum, Itu. Makanya di dalam Instagram kamu abang DM, WhatsApp kamu abang WhatsApp, ya. Jadi undang abang atau abang undang kamu. Kita datang, ayo abang datang. Atau abang datang ke tempat kamu aja deh. Ya, menjelaskan mana ini ilmu hikmah, mana ilmu ini ilmu sulap, mana ilmu ini ilmu trik, mana ini ilmu leluhur, mana ilmu ini ilmu adab, dan mana ilmu ayat-ayat Allah. Di dalam firman Allah, abang balikin lagi nih, biar dengar nih. Surah Al-Isra ayat 84. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa sifaun wa rahmatul lil mu'minin. Allah jadikan ayat Al-Qur'an itu untuk semua dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Abang masih zikir. Semua masih zikir. Jadi bukan ingat setan, bukan ingat janda, bukan ingat perempuan, bukan ingat duit, bukan. Pada malam ini tidak. Malam-malam Jumat ini malam yang dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu kita yang wafat, bapak kita, guru kita yang wafat di dalam kubur, ya, mendengar dan melihat diberikan TV oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam Jumat, mau Jumat Kliwon, kita kirimkan tawasul surat Fatihah, maka malaikat berlapis membawa nampan berlapis sutra emas memberikan kepada orang-orang tua kita atau guru kita yang di dalam kubur, memberikan. Jadi untuk kita semua, untuk diri abang, untuk anak abang, murid abang semua yang ada di sini, jangan kita sekate-kate. Kalau bahasa Betawi, jangan sekate-kate. Jangan berkata-berkata yang suuzon, buruk dan lain-lain. Jangan menyamakan orang. Mau nggak ibu kamu abang samain nama perempuan nggak bener, sama jablay? Mau nggak ibu kamu abang samain nama jablay? Nggak mau kan? Nggak mau. Bapak kamu abang samain nama playboy? Mau nggak? Nggak mau. Karena Allah adil. Tidak semua perempuan, tidak semua lelaki yang tidak baik. Dan tidak semua ilmu Allah tidak baik. Ilmu Allah tidak ada yang tidak baik. Tapi manusianya yang tidak baik. Perhatikan. Ilmu Allah tidak ada yang tidak baik. Ilmu sholawat. Ini sholawat. Ilmu hadis tidak ada yang tidak baik. Tapi manusianya yang tidak baik. Manusianya yang tidak baik kepada Allah SWT. Dan kelakuannya yang tidak baik. Contoh, gampang contoh. Contoh, orang maling, orang korupsi, orang boleh nipu. Dari dukun palsu, pesulap palsu, hipnotis palsu, spiritual palsu, dapat duit nih, dapat duit, ngasih ke anak bini, nih, mak, bini, duit. Terus bini nanya,
Pak, ini uang haram atau uang halal? Bini kita nanya nih, uang halal atau uang haram, Pak? Lu bini, lu lihat. Lu lihat nih. Ini duit nih. Lu lihat nggak ada tulisannya haram? Lu lihat ada nggak tulisannya haram? Kita ngomong bini kita nih. Ada nggak tulisannya haram? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Yang ada bukan tulisannya haram. Paham ya? Tapi kelakuannya yang haram. Kelakuannya yang zalim kepada Allah. Kelakuannya yang maksiat kepada Allah. Ini duit. Kelakuannya. Kelakuan hati kita. Bukan duitnya. Terus duitnya dimakan sama anak bini. Halal nggak? Jawab. Kamu yang akan jawab. Kalau nggak bisa jawab, WhatsApp abang. WhatsApp di 082894 Apakah ada di dalam tulisan duit ini tulisan haram? Ada nggak? Ada. Hah? Ada tulisan duit yang haram? Nggak ada. Nggak ada. Berarti apanya yang haram? Kelakuannya. Pinter tuh. Tuh main pinter. Kemarin duitnya yang haram dulu. Jadi kelakuannya yang haram. Kalau ente YouTuber, kalau ente seorang ulama, ente seorang ustadz, seorang spiritual, seorang kiai, seorang apa, anda putus gitu. Duitnya putus. Bisa zamun. Tidak ada duit yang haram. Nggak ada tulisan haram. Tapi kelakuan kalian yang haram. Kelakuan kita nih yang haram nih, yang dosa. Begitu. Kita nyari duit di YouTuber. Wah, kok jatuhin orang, dapat duit kan? Duitnya halal apa haram? Jawab. Haram. Hah? Ini haram, ini halal gimana sih? Yang benar dong. Kita dapat duit dari YouTube. Kita YouTuber nih. Terus kita ngejelekin orang, hina orang, merasa dirinya hebat, paling benar, terus dapat duit. Duitnya haram nggak? Duitnya halal. Haram. Oh, itu. Duit yang ditanyain. Coba satu-satu yang jawab. Ini orang yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di sana hodam. Di sana ada hodam. Hodam manusia. Hodam itu beberapa macam. Ada hodam manusia, hodam wali Allah, yang hodam ayat, hodam jin, hodam siluman. Coba. Jadi apa? Kita dapat duit dari YouTube nih, YouTuber Ya, nih. Menghina orang, menghujat orang, menjatuhkan orang, begini. Terus kita dapat duit dari YouTube nih, 100 juta, 2 juta. Duitnya halal apa haram? Duitnya halal, kelakuan yang haram. Terus? Sama. Hah? Sama. Haram. Ustaz jangan Ustaz. Ustaz udah tua, jangan jawab. Itu kan anak muda. Haram di mana? Abang nanya, itu duitnya haram atau halal? Dapat dari YouTube. Kita menghina orang, ngejelekin orang, jatuhin orang, apa semua deh. Gak biar kita subscribe-nya banyak. Sampai kita biar banyak. Biar duit kita dari YouTube banyak. Gitu. Kita jatuhin orang nih. Tandanya. Padahal dirinya dia juga setan. Dirinya sendiri setan. Kenapa? Menjelekan orang. Bukan. Karena tidak mengkaji diri. Bahwa selama bangun tidur sampai tidur kembali, apa dosa yang kita perbuat kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa kita suci? Apa kita benar semenjak bangun tidur sampai tidur kembali?
terus kita ngejelekin orang, jatuhin orang, apa kita benar? Itu namanya ilmu mengkaji diri, ilmu toriko, ilmu tasawuf, mengkaji diri. Tak kenal diri kita, maka tak kenal Allah. Tak kenal Allah, maka Allah tak sayang. Tak kenal Allah tak sayang, maka Allah tak cinta kepada kita. Jangan ngoreksi diri orang dulu, tapi dirinya tidak dikoreksi. Gue setan. Gue kemarin main cewek. Ada cewek fan sama gue. Akhirnya gue kawinin, gue tidurin, gue zina, gue ini, gue begini. Saat gue muda begini-begini. Nggak mengkaji diri. Semenjak bangun tidur sampai tidur lagi. Gue orang artis, gue ngetop. Kayak dulu abang, artis legend pemburu hantu. Ya kan? Legend. Ini 4. Ini nggak legend. Ya kan? Ngenget dosa udah. Begini. Sekarang dibilang YouTuber kagak, dibilang kagak YouTuber. Mau sampai dikit kayak mau kagak ke sabodo. Rezeki udah waktu. Nah, sekarang kamu jawabnya apa? Nggak mau sampai pakai ini nih. Mau sampai pakai ini. Apa ini? Jangan itu ngomongnya. Apa? Duit buat janda, buat cewek pacar, apa? Hah? Duitnya halal, terus? Yang kenceng ngomongnya. Jadi dari beberapa yang jawabnya tadi apa? Hah? Apa? Duitnya halal, kelakuannya yang setan, haram, najis. Biar paham. Ya, ini bukan surat bukan sihir nih. Ini sebentar lagi nih, tahu nggak? Ini abang kecil-kecil nih, ini tisu nih, abang kecil-kecil nih. Kita lecek. Nah, ini lihat nih, abang buang. Mau jadi duit. Kalau dulu bisa tahun 80-85 abang ngebohongin orang, nipu orang. Ini duit abang beginiin, bayar diskotik, bayar ini, pakai duit, ini jadi duit. Daun jadi duit, jadi ini. Mungkin kamu Marcel, ya pesulap merah belum lahir. Millennium, Niles, ya apa? Puja Sela, Front, apa lagi? Sebutin lagi. Diskotik yang di kota, pakai begini duit begini nih. Jadi duit bayar. Sekarang ini mau jadi duit ya enggak? Jadi nyambit. Itu ya. Jadi itu astagfirullah. Jadi jawabannya bahwa duitnya tidak Haram. Tidak tapi Kelakuannya. ada sulap di bawah, jempol sulap ada di sini gitu. Cuma abang lupa bawa yang tadi ini jadi 1.000 jadi 50.000 gitu. Aduh, capek deh kalau rendang. Ya. Lanjut. Ya. Dari jam 10 1 jam setengah ya, belum 4 jam, belum 5. Mudah-mudahan anak abang, buat abang semua yasin ya, mudah-mudahan ada ya yang hadir. Yang nonton berapa ya nonton? 100. Kan? 100. Oh, 100. Malam Jumat jangan sunnah Rasul. Alhamdulillah, nggak apa-apa. Mau dikit mau banyak nggak masalah ya. Yang penting bagaimana abang membicarakan masalah yang hak batil ya. Yang hadir ada enggak selawat nih dan
Menurut abang ya, yang malam Jumat jangan tidur ya, jangan tidur ya. Kalau tidur jam 12 ya, kita masih belum baca selawat nih. Siapkan airnya. Ya, 2 hari jangan tidur ya, lewat jam 12 kita berselawat, ntar kamu ngobatin orang ya. Taiwan. Ya, Casra. Oh, Heru ya, siap Heru. Nanti dulu lewat jam 12 kita selawatan dulu, kita bikinnya buat obat ya. Ya. Gimana? Hah? Oh, yang pertanyaan nanti ya, nanti diulang lagi ya. Pada zaman pemburu hantu dulu, kalau lagi live pemburu hantu 2003-2007, itu siapkan air di depan, bro. Gitu. Begitu, Ustadz URD. Jadi siapkan air di depan. Dan itu nggak main-main. Karena kalau kita tidak yakin dengan ayat Allah, berarti kafir atau syirik kepada Allah. Mana firman Allah? Yaitu tadi Al-Isra ayat 84. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Allah jadikan ayat Al-Qur'an itu untuk kesembuhan dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kalau ada salah satu ulama kiai besar, ilmu hikmah itu ada. Orangnya yang mesti mengajarkan kebaikan, yang mengajarkan ayat-ayat Allah. Ya benar. Abang ngajarin ayat setan apa ayat Allah? Allah. Hah? Abang ngajarin ayat setan apa ayat Allah? Allah. Abang mengajarkan sholawat dan Quran apa tidak? Iya, mengajarkan. Hah? Mengajarkan. Ngajarin sholawat, ngajarin asmaul sunnah, ngajarin ayat Quran untuk diamalkan. Untuk diamalkan, itulah ilmu hikmah. Makanya tadi yang abang bilang tadi, ada ulama ahli tasawuf, ada ulama ahli tafsir Quran, ada ulama ahli falakiyah, ada ulama ahli tafsir, ada ulama ahli dakwah, kan begitu. Paham ya? Nah, ada ulama terkenal menjelaskan itu. Menjelaskan bahwa benar ada ulama ahli hikmah, yaitu Al-Mukarram, ya, Al-Mukarram, Al-Ustadz Al-Mukarram, Al-Ustadz Abuya Yahya, yang beliau mengatakan ada ulama ahli hikmah asalkan mengajarkan ayat Allah, mengajarkan sholawat untuk kebaikan, Ada ulama hikmah berarti, ada ulama tasawuf, ada ulama ahli tafsir Quran, ulama fikih dan lain-lain. Salam hormat kepada Al-Mukarram Abuya Yahya, Bismil Fatihah. Kita doakan semoga Abuya Yahya panjang umur, sehat. Amin. Beliau lagi bangun pesantren. Amin. Ya, kita kalau ada rezeki kita sumbang. Karena itu rumahnya Allah. Rumahnya Allah untuk kebaikan, kita sumbang dengan ikhlas dan ridho itu ya. Jadi ilmu perdukunan, ilmu hikmah dari ayat Allah, ilmu spiritual orang beda-beda, tergantung oknumnya begitu. Ya lanjut apa ya? Ya nanti yang bertanya, nanti ya kita mulai.
Kalau itu apa? Anak kecil pusat merah kan menyamaratakan nih, menyamaratakan. Kalau dukun bikin gandakan uang, berarti dukun palsu spiritual. Ya, menyamaratakan spiritual hikmah, berarti dukun palsu. Ya kan? Berarti pakai sulap, pakai sihir, pakai trik. Makanya abang tantang anak kecil sebenarnya nggak boleh, bukan nantang sih. Ayo kita ketemu silaturahim. Kita bahas masalah ilmu sulap, masalah ilmu trik, masalah ilmu adat, masalah ilmu leluhur, masalah ilmu ayat Allah. Kita ayo tanya jawab. Itu depan diri khusus juga nggak apa-apa deh. Itu ya, cuman nggak mungkin abang jadi pansos katanya. Makanya mah jadi pansos, jadi golucer gitu. Jadi di postingan di WhatsApp, di postingan YouTube, di WhatsApp, sama abang DM. Kalau bahasa itu DM nih. Abang DM, abang undang kamu pesulap merah, anak kecil kemari ke majelis ini nih. Ini gubuk abang. Atau abang yang datang ke tempat kamu, undang abang. Kamu mengumumkan, demi Allah, demi Rasulullah, abang akan datang. Abang akan datang. Kalau nggak datang, abang berhenti, nggak sholat sama Allah, abang sholat sama setan. Abang sholat sama setan. Kedua, abang berhenti jadi spiritual, jadi ahli hikmah. Selama 36 tahun abang berhenti. Itu ya. Jadi jangan kamu samakan semua orang dengan perisai inilah, ladunilah, ini anak-anak, jangan kamu samakan. Lain warung, lain masakan, lain guru, lain ilmunya, lain pula caranya, lain pula doanya. Hong jabar hong, tukang sulap, tukang bohong. Kamu tukang bohong, dia juga tukang bohong, gitu. Hong itu angin, jabar itu kekuatan, itu doa. Nah itu ya. Oke, sekarang kita mulai seperti biasa membaca sholawat yang istiqomah. Menurut abang, atau siapkan air semua yang itu depan, disiapkan semuanya air. Ada yang dari mana saja, siapkan airnya di depan dan kita sama-sama bersolawat. Dan ada yang sedang sakit atau apa atau siapapun, siapkan air di depan. Kalau kalau pemburuan dulu depan TV, sekarang depan handphone, siapin airnya. Nanti dengan izin Allah, sholawat dan ayat Allah akan bisa transfer. Ya, siapkan, ya, di depan yang sedang sakit maupun tidak, siapkan. Abang batuk ngomong dulu, hari kurang, saat ini ke mulut lagi. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad SAW ya qaybul baca ridho ya Allah bisyir Fatiha. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. Nabi Allah hadir, Nabi selamat biar dulu bersunat simak muncul semua
Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل وسلم وبارك يا عليه أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله مولانا يا مولانا يا سامع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا مولانا يا مولانا يا سامع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا مولانا يا مولانا اللهم صل وسلم يا وبارك عليه سامعنا بحرمة محمد بلغنا منانا مولانا يا مولانا يا سامع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا إن أخطأنا أو خطب دعانا لا يكسب جرانا غيرك يا مولانا مولانا يا مولانا يا سامع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا إن أمر أحيانا أو دهر أنانا لنرجو من جانا إلى من مولانا مولانا يا مولانا يا سامع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا في رسواك مولانا أسهرنا الأطفانا اللهم صل فضل يا مولانا بفضلك لا تنسانا مولانا يا مولانا يا سامع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا إلهي وميمانا ودمر من عانانا فضلا وإحسانا لأقصانا وأدنانا مولانا يا مولانا يا سامع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا رب اسمع سبوانا وعجب ربي دعانا جميل واسل مرهانا ولا تعيب مسعانا مولانا يا مولانا يا سامع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا مولانا يا مولانا يا سميع دعانا بحرمة سيدنا تقبل دعانا مولانا يا مولانا يا سامع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum. Amin. Ya Azimu ya Rabbal Alamin. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amin. Ya Allah ya Rabb, mohon berkamu rahmat Allah taufik hidayah Mustafa dan muzizatnya para nabi, karamahnya para wali, istighfar dan guru ya Allah. Ya Allah ya Rabb, berikan keberkahan ya Allah dari asmaul husna ya Allah. Nabi ya Allah. Berikan berkat sujud kami, rukuk kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Amin ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Amin. Ampunkan dosa-dosa guru-guru kami ya Allah. Amin ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah anak kami anak yang soleh dan soleha ya Allah. Amin ya Allah. Ya Allah ya Rabb, berikanlah kami ya Allah kekuatan ilmu lahir maupun batin. Amin ya Ya Allah. Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah kami orang-orang yang selalu bersyukur kepadamu ya Allah. Amin ya Kuatkanlah iman Islam Allah. kami ya Allah. Kuatkanlah iman Islam Amin ya kami ya Allah. Allah. Bil qabul. Ya Allah ya Rabb, sembuhkanlah orang yang sedang sakit ya Allah. Sembuhkanlah ya Allah orang yang sedang sakit muslimin muslimat ya Allah. Amin ya Allah. Dan sembuhkanlah ya Allah orang-orang non muslim ya Allah. Sembuhkanlah ya Allah, kau angkat penyakitnya ya Allah dari COVID-19 dan kau jauhkan daripada musibah ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jauhkanlah kami dari bala dan musibah ya Allah. Amin ya Allah. Jauhkan negara ini ya Allah dari musibah ya Allah, dari bala dan musibah ya Allah. Hancurkan COVID-19 ya Allah. Hancurkan ya Allah. Sembuhkan ya saudara-saudara kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, semoga ya Allah kami semua ya Allah menjadikan orang yang selalu bersyukur kepadamu ya Allah. Amin ya Ya Allah. Allah. Orang-orang yang selalu mengingat kepadamu ya Allah. Amin. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bisul khatimah. Amin. Ya Allah biha. Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mallah wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mallah wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mallah wa ni'man nasir. Abdul Zikri falamannahu La ilaha illallah. 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 Allah 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 Allah. Allah اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه الفاتحه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على محمد وسلم محمد وبارك وسلم. آمين. اللهم صل على نور الانوار آمين. وسيد اسرار الاحياء مفتاح باب اليسار آمين. سيدنا محمد المختار آمين. wali athar wasbil ahyar. آمين. Ya Allah, cahayakan wajahku dunia dan akhirat ya Allah. اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها آمين. وعافية الأبدان وشفائها آمين. والأبصار والدياجها آمين. وقوت الأرواح والهداية آمين. والرسول والبارك وسلم. اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها آمين. وعافية الأبدان وشفائها والأبصار والدياجها آمين. وقوت الأرواح والهداية. آمين. Ya Allah, akan badan saudara-saudaraku semua ya Allah. Amin, amin, ya Allah. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil qulub wa tanfa'u qurab wa tudu bil await wa nabi wa salawati wa sallallahu bi qawam bi kadhibi wa yusawwi bi kulli. Allahumma ya bani hamid
Ya Mudiu ya Mu'id, ya Azimu ya Wadud. Aqnina bihalikan haramika wa bita'atika maksyatika fatika man siwak. Amin. Allah berikan appreciate ya Allah, berikan appreciate ya Allah. Allahumma inna qala fi surati Sulaiman min al-masjid ila maghribi. Ijati wa qwati yazidi bi kal surafi al-ajra'il. Amin. Subhan zina al-musan wa tasman taslal jaldul jis wa nur. Rabbana taqabbal minna wa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة آمين الله. وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار آمين. وقنا عذاب النار آمين. وسيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم بسيد الفاتحة يقنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Alhamdulillah, Alhamdulillah kita telah selesai. Sekarang kalau ada yang mau bertanya silakan. Nanti doa penutup ada ya. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Yang kuat nggak kuat kakinya keluar dulu. Kita masuk sini. Kalau mau tanya silakan. Ya, dari mana aja hadir? Yang hadir jawab dulu yang hadir dari mana? Lampu nyalain dikit. Kurangin dikit. Kurangin dikit. Nih, tuh. Masak alamat tokek. Alamat tokek gitu. Kayaknya aja bersolawat. Tokek bersolawat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa kita tidak bersolawat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kepada Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW. Tokek bersolawat nih belum tidur. Bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena setiap manusia bersolawat kepada Rasulullah SAW. Kenapa kita tidak? Ya. Kenapa kita tidak bersolawat kepada Rasulullah SAW? Oke. Oke, pemburu. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Oh. Tuh, oke. Allahumma, ini geko. Allahumma sholli ala Muhammad wa sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Berzikir kepada Rasulullah SAW, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Oke, tuh. Oke aja berselawat, masa kita tidak? Berarti kita kalah sama binatang kalau nggak berselawat kepada Rasulullah SAW. Ya kan? Kita malu kepada Rasulullah SAW, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kita tidak berselawat. Kerjaannya ngunjingin orang, suuzon, fitnah orang, kerjaannya. Kalah sama tokek. Tuh, tokek kerjanya selawat doang. Nggak jelekin orang, nggak fitnah orang. Tuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Ya, berselawat. Karena setiap binatang mau kodok, mau tokek, mau jin, mau apa semua berselawat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, ya kan? Allahumma sholli wa sallim. Ya. Jadi semua binatang berselawat
kepada Rasulullah SAW. Ini tuh buktinya, ini buktinya. Bahwa dia bersolawat kepada Rasulullah SAW dan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada kiai ulama yang bilang bahwa binatang tidak bersolawat dan berzikir kepada Allah, abang siap dipenggal leher, siap dipenggal leher abang. Kalau ada ulama, kiai, habaib yang bilang binatang tidak bersolawat dan tidak berzikir kepada Allah, abang siap dipenggal, demi Allah. Nih buktinya, ini buktinya. Berarti abang mesti ngaji lagi, ya. Oh, tuh. Allah jatuh. Ini naik lagi sini. Oh. Ya. Selawat, lapar, ntar makannya. Makan ntar habis pengajian. Makannya ntar habis solawatan ya. Ya, sini ya. Dulu ya, ntar makan ya. Hong, sabar Hong. Hah? Enggak lah, ciptaan Allah, makhluk Allah. Ada yang nanya bang, Ya. dari Erinda Dewi, Gikonya lucu sekali, di mana Gikonya? Gikonya beli sama orang, masa beli sama jin di Jakarta. Kalau kamu suka, abang transfer. Siapa? Erinda. Oh Erinda. Kalau Erinda suka, ya boleh. Kalau mau bayarin nggak apa-apa. Kalau mau bayarin nggak apa-apa. Kalau suka doang, suka sama gekonya apa sama orangnya? Ya lucu nih. Abang ajak sholawat, tuh dia makan tuh. Makan itu, jangkrik. Gitu. Kasih makan nasi uduk kadang. Ya, baru 2 jam ya. Ini pertanyaan masih banyak. Pertanyaannya, tadi yang abang jelaskan apa semuanya itu udah masuk belum ya? Putar. Ini dilanjut. Ada yang bilang bang, dari Kurnia Sandi. Ya. Hanya dukun yang marah dengan konten surat merah. Iya, nggak apa-apa, biarin. Kita mesti sabar. Kan bilang, bang, mesti sabar. Iya, kita harus sabar. Tapi pada saat ada kata-kata yang menyimpang, yang menjelekkan ilmu Allah, yang menjelekkan ayat Allah, kita harus bahas. Kita harus menjelaskan mana ilmu Allah, asma Allah, mana ilmu sulap, mana ilmu trik, mana ilmu hikmah, mana ilmu tasawuf, mana ilmu falakiyah, itu kita harus menjelaskan. Jangan disamaratakan semua, ya. Dan abang hanya meluruskan doang, Abang senang kalau diundang sama pesulap merah, sama di kebucur, senang abang. Temen dianya nggak senang. Kalau abang diundang senang. Cuman mereka tidak senang. Kenapa? Karena disangka abang nyari pansos. Padahal kita mau bicara yang hak. Kan diri kebucur kan mu'alaf. Ya kan? Nah harus abang ngomongin nih. Ilmu Islam, ilmu Allah, atau ilmu leluhur apa itu abang jelasin kepada diri kebucur. Gitu. Seharusnya. Cuman dibilang nyari pansos, bangun sosial. Ya kan? Sama pesulap merah, ya dia anak kecil abang, udah nyari pansos katanya, gitu. Tapi kalau itu abang hadirkan, kalau siap hadir kita bicara,
Ayo kita rapat, bicara. Boleh deh. Nggak usah ditayangin deh abang pansos tar. Ayo kita rapat. Sulap merah di Kobuser, abang. Ayo kita bahas. Nih masalah ilmu Allah. Ini masalah sulap. Ini masalah trik. Ini masalah ilmu leluhur. Kalau usah deh keluar TV nggak apa-apa. Ayo lanjut. Lalu Abang Haji termasuk ustadz atau dukun? Enggak. Abang bukan ustadz, bukan dukun. Abang Bang Haji Cowboy. Udah. Kalau dulu pemburu hantu, abang ustadz. Sekarang bukan dukun. Ya. Bukan juga ini, bukan nih Bang Haji Cowboy aja udah. Tapi abang di dalam spiritual hikmah. Spiritual hikmah. Karena kan spiritual itu banyak macam. Ya. Ulama itu banyak macam gitu. Apa lagi? Enggak, sebutin yang hadir dulu, yang hadir kesian. Dari Wahyu Bekasi hadir guruku. Ya, jangan Bekasi itu mah orang dalam itu mah. Murid tuh, yang luar negeri itu mah Bekasi yuk. Muhammad Taufik Singapura hadir. Wahyu di Bekasi hadir, orangnya kagak hadir. Enggak, udah pasien banyak kagak hadir. Asalnya hujan bang, bang. Malam Jumat Sunnah Rasul bang, capek dah. Netizen itu nggak bodoh bang. Bener. Yang nyinyir biarlah nyinyir bang. Semua pun ditantangin biarlah. Iya. Cuman kan gini, netizen nggak bego, fans itu nggak bego. Zaman modern sekarang ini, manusia ini tidak bego. Ada laptop, ada komputer, ada itu ya bego. Tapi di dalam ilmu hikmah, di dalam ilmu fikih hukum Islam, di dalam tasawuf, banyak yang belum mengerti. Tapi menyamaratakan semua ilmu itu sama, tidak bisa. Sekarang kalau ibu bapak kamu abang samain sama yang nggak bener, enak nggak? Nggak enak kan? Itu kelihatan nggak tuh? Hah? Lu ngapain di situ enggak? Sini kosong. Ini mesti 3, mesti 4. Ini duduk, nih biar masuk nih. nih. Ini anak yatim abang. Dulu belajar di Maisa Kurung dulu nih. Dulu. MK. Ini dulu. Sekarang anak yatim abang. Maisa Kurung ya mau di Bogor mau di mana deh. Dia. Sekarang anak yatim abang nih. Kadang bandel, kadang enggak gitu. Cuman abang yang masukin botol nggak muat aja gitu. Paling abang getok pakai palu ntar. Doang. Salawat apa untuk lunasi utang riba agar lunas dan saya bertobat dengan riba Tuhan Guru? Gampang dan mudah. Kamu amalkan subhanallah wa bihamdi subhanallah azim astagfirullah. Kamu amalkan sebanyak-banyaknya itu. Doa dengan puasa Selasa, Rabu, Kamis. Kamu tidak akan pernah susah hidup kamu. Itu kata para wali Allah dan para ulama. Kamu amalkan dan jangan utang lagi. Kalau utang lagi sama juga kamu terjerumus. Kamu mainin ayat Allah dan kamu mainin diri kamu sendiri. Paham ya? Banyak ribut utang, banyak. Jadi amalkan itu. Dari Yen, udah jangan diperpanjang bang. Dimaklumi aja namanya juga anak baru kemarin. Si sulap merah nggak tahu tata bahasa. Kalau paranormal nggak semua begitu. Banyak oknum yang mengaku paranormal yang membohongi para pasien dengan trik sulap trik. Ya, betul. Itu betul. Siapa tuh yang ngomong? Yeni. Yeni di mana ya? Nanti WhatsApp abang. Kamu omongannya bagus untuk menyadarkan pesulap merah dan dukun-dukun palsu dan spiritual palsu atau spiritual yang
mau menganjurkan atau dengan sulap itu ya. Itu ya, ini nanti WhatsApp Abang ya, 08128 94 kali 68. Itu bagus jawaban kamu. Berarti kamu orang yang cerdas. Kamu orang yang cerdas. Gitu. Abang khawatir kepada orang-orang yang lain yang tidak mengerti, tidak cerdas. Otaknya cetek, tidak cerdas. Kalau kamu cerdas tuh. Kamu bisa membedakan mana sulap, mana sihir, mana trik, mana ayat Allah, asma Allah. Itu. Makanya ada firman Allah. Surah Al-Isra ayat 84. Suruh baca tuh. Tukang sulap, tukang sihir, hipnotis suruh baca itu ayat. Jangan mengaku Islam doang. Tapi bisa membaca, tapi tidak mengkaji diri. Tidak mengkaji. Ya abang, itu kunci kita sebagai spiritual di dalam Al-Quran. Surah Al-Isra ayat 84. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Kalau kita baca Al-Quran nggak boleh megang rokok sebenarnya. Ya, kalau ulangin lagi ya. Surah Al-Isra ayat 84. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Ini masih zikir sama Allah. Jadi Allah jadikan ayat Al-Quran itu untuk kesembuhan dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Bagi orang-orang beriman. Kesembuhan dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Oke. Kalau kamu bilang dukun, spiritual, apa semua, ngobatin pakai sulap, pakai trik, berarti kamu menghina ayat Allah. Berarti kamu syirik kepada Allah. Berarti kamu menjatuhkan Al-Quran kalau kamu Islam. Kalau kamu Islam. Paham ya? Itu firman Allah. Yang buat Allah, bukan abang. Bukan abang. Firman Allah. Makanya kalau belajar, jangan 50 guru kamu belajar. Belum tasawufnya. Belum torikohnya. Belum hadisnya. Belum fikih, hukum Islam. Biar kamu belajar. Jangan jadi YouTuber cuma nyari duit doang. Jelekin orang, suuzon, apa semua. Kamu samaratakan semua. Tidak bisa seperti itu. Silakan sih kamu. Kan duit kan ada macamnya. Apa ya? Ada duit ada macamnya kan? Duit halal nih. Ini duit, ya kan? Duitnya ada yang haram apa halal? Hah? Duitnya halal. Yang haram apanya? Kelakuannya. Mendapatkan uang dari YouTube, mendapatkan uang dari pasien, tapi menjatuhkan orang, menghina orang, suuzon kepada orang, padahal dia belum tahu, hanya melihat luarnya doang. Karena Allah tidak melihat fisiknya orang. Jadi duitnya halal apa haram? Halal. Terus yang haram yang mana? Kelakuannya. Dari situ. Ini kalau abang gini nih, lihat nih ya, perhatikan. Enggak jadi duit. Ini tokek. Ini tokek. Ada pertanyaan Bang, Ya, siap. dari Raden Hantoro. Kok pakai dupa? Nah, nih, kenapa pakai dupa? Rutin. Ya. Dupa ini sunnah Nabi. Nabi itu senangnya wangi-wangian. Di zaman Nabi Rasulullah SAW, di Arab dulu tidak ada minyak wangi. Adanya kayu gahru, kayu-kayuan. Kalau orang nikah di Arab pakai dupa, pakai kayu gitu, masukin ketek.
Itu sunnah Nabi, bukan manggil setan, bukan manggil jin. Rasulullah SAW sunnah, senang kepada wangi-wangian. Paham ya? Jadi bukan begini ini manggil setan, manggil jin. Nah, setan manggil jin, ngapain setan manggil jin? Enak manggil duit, sudah datang, kan begitu. Kenapa pakai dupa? Kenapa pakai dupa? Jawabannya sunnah Nabi, sunnah Rasulullah SAW. Ada nanti WhatsApp abang, Usaha 28 kali, ntar ada abang kirim hadisnya. Ya. Kalau dulu abang ngaji, kalau abang mengaji dulu nih ya, mengaji dulu nih, guru tuh bakar kayu garu. Kata guru, abang bertanya, mualim, kenapa bakar kayu bakar? Kalau bahasa bercandanya begini, biar yang hadir pengajian, kalau keteknya bau, jadi kita nggak pusing, jadi kena wangi-wangian. Kalau bahasa bercandanya nih. Tapi di dalam hadis hukum Islam, itu sunnah Nabi, sunnah Rasulullah SAW. Makanya kita kalau sholat disuruh pakai minyak wangi. Allah. Paham ya? Kalau orang-orang yang di luar Ahlussunnah wal Jamaah, Ahmadiyah, Wahabi, apa lain semua, itu beda dengan kita. Tapi tidak perlu kita ributkan. Contoh, Muhammadiyah tidak pakai sholat subuhnya pakai kunut. Kita Ahlussunnah wal Jamaah kita pakai kunut. Terus kita ributin. Lu nggak pakai kunut lu, masuk neraka lu. Lu nggak pakai kunut lu. Dibalikin. Emang lu yang punya sholat neraka? Jangan diributin. Ributin orang yang nggak sholat. Orang yang menghina Islam. Orang yang menghina hukum Islam. Begitu. Orang yang menghina tukang sulap, menghina umat Islam, menghina spiritual Islam. Jadi mesti bisa bedain. Dukun spiritual baca sholawat. Mesti bisa bedain. Sama dukun yang nggak baca sholawat, sama spiritual yang nggak baca sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim. Kalau ada spiritual, dukun, apa semua deh tidak berselawat kepada Allah dan Rasulullah, salah. Tidak berselawat kepada Rasulullah. Allah dan para malaikat berselawat kepada Rasulullah SAW, kepada Nabi Muhammad SAW. Mana firman Allahnya? Inna Allah tadi, inna Allah wa malaikatuhu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi. Allah dan para malaikat berselawat kepada Rasulullah SAW. Allah dan para malaikat berselawat. Kenapa kita tidak berselawat kepada Rasulullah SAW? Lu siapa? Lu siapa? Lu mau bilang gue sesat? Lu mau bilang gue sesat? Emang lu punya surga neraka? Lu yang punya surga neraka? Mau juga gue? Nih, gue malaikat Ridwan, namanya Ridwan, penjaga pintu surga. Ya. Kalau gue jaga pintu surga, murid-murid gue nih yang belajar nih, ustaz ingin masuk. Masuk. Biar dosanya segede gunung, masuk surga. Kayak orang masuk nonton bioskop. Begitu, bro. Paham ya, bro? Kalau ente, bro, aneh yang jaga pintu surga, ente, bro. Ya, anak kecil, pesulap merah, Marcel, aneh masukin neraka, masukin surga, dan neraka. Surga aneh masukin, nggak usah bayar. Itu perhatikan kata-kata. Aneh tidak menghina siapapun, tapi aneh bicara yang hak, batil. Aneh hamba yang doib, yang zalim, yang hina, yang fakir, pendosa di mata Allah. Ente yang manusia yang paling hebat. Ente semua manusia yang paling suci di mata Allah.
Aneh manusia yang hamba yang doif dan zalim. Hina fakir. Dari jas ayat itu cuma buat sugesti aja. Jangan jadikan ayat kitab suci itu mantra. Siapa? Jas. Jas, bodoh kamu Jas. Kok ayat dijadikan mantra? Ayat itu dijadikan firman Allah, bukan dijadikan mantra. Mantra itu di luar ayat Islam, di luar bacaan Allah. Mantra disebut, kalau mantra itu ilmu adat. Mantra kejawen, mantra jangjaukan, itu mantra. Paham Jas? Ya, kamu WhatsApp abang. Mantra dengan ilmu Allah, ayat Allah beda. Kalau firman Allah itu bukan mantra. Bolot. Ya, bolot. Ayo, hakikatnya selalu mengingat Allah dan melakukan ajaran Allah. Hah? Kata jas tadi. Ya. Hakikatnya selalu mengingat Allah bang dan melakukan ajaran Allah. Iya, hakikatnya mengingat Allah. Sekarang diingat Allah gak? Lagi zikir gak? Hah? Ingat setan, apa ingat pacar? Apa ingat utang? Begitu. Ya. Jadi ayat Allah itu bukan mantra. Makanya nggak belajar lagi, belajar tasawuf, belajar fikih hukum Islam, belajar ngaji lagi dan mengkaji diri. Masa itu apa tadi dibilang mantra, gimana sih? Mantra hong jabar hong tuh mantra. Iki pacasona dasar pada iki pacasona dasar petepung dasar pada rasa. Hu Allah maka Allah makasih atine. Itu mantra. Paham kamu? Jas gitu ya. Jangan bolot. Ngaji lagi kamu. Cari guru tasawuf kamu. Lanjut. Bang mau tanya hakikatnya sholawat dan sholat apa ya? Ini kan jamaah sholawat. Oke. Hakikat apa? Hakikat sholawat dan sholat apa ya? Ya, hakikat sholawat. Sholawat itu bersolawat kepada Rasulullah SAW. Orang yang sholat tidak bersolawat tidak sah sholat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa barik wasallam. Itu kalau tidak bersolawat tidak sah sholat. Amin. Jadi sholat dan bersolawat itu satu paket. Ayo, apa lagi? Dari jas lagi. Jas. Mana Jas? Saya kan bilang ayat kitab suci bukan mantra bang. Betul dong bang. Nggak, yang bacain tadi abang mantra. Oh, itu. Iya, Nah, yang bacain kan anak yatim abang nih mantra. Diulang-ulangan yang awal. Ayat itu cuma buat sugesti aja. Ya. Jangan jadikan ayat kitab suci itu mantra. Nah, kan kamu yang bilang jangan kitab suci jadi mantra. Sekarang abang tanya, yang jadiin mantra siapa bro? Jas. Jas dari mana sih? Ya, sebutin dari mana. Sebutkan, kalau bertanya sebutkan nama, dan kalau kamu laki-laki bukan banci, sebutkan. Saya Agus dari apa? Bojong Nyot gitu. Depok gitu. Jadi abang tidak bilang mantra itu apa tadi? Ayat mantra itu bukan ayat Quran. Mantra ya mantra. Ayo, tanya lagi. Bang, saya minta ayat buat orang kesurupan bang. Siapa itu? Som. Oh, Somsong. Bukan tadi si siapa? Jo. Ayat minta orang kesurupan. Gini. Abang jasakan yang mudah dan gampang. Ini ayat. Ini ayat ya. Karena nggak iklan, jadi dihilangin. Bacakan, tarik napas. Alika 7 kali tarik napas, tiupkan. Ambil garam yang banyak, masukin. Ya. Pegangin yang kesurupan, minumin. Minumin di mulut dan hidungnya. Biar cepat baik. Paham ya? Itu yang singkat untuk orang kesurupan. Untuk orang kesurupan. Paham ya?
Kalau mau lebih detailnya lagi, belajar VIP. Biar kamu bisa ngobatin diri kamu sendiri dari guna-guna santet, keluarga kamu, istri kamu, dan orang lain. Dan nusa bangsa dan agama. Belajar lagi VIP. Nah, itu abang kasih kunci-kuncinya semua. Ini abang kasih gratis dulu. Oh, ijazah. Lanjut. Dari Arsino, setelah lebaran saya dari Seragen mau belajar ambil VIP bang. Doakan semoga lancar. Ambil belajar beberapa hari bang. Apakah nanti boleh tidur semalam? Boleh tahu nggak program VIP apa aja yang belajar? Ya, amin. Semoga panjang umur sehat. Program VIP, kamu nanti baca lagi di share-nya itu buat pengobatan lahir batin, buat ngobatin orang, buat mata batin dan lain-lain. Ya, nanti kamu baca yang abang share. Resepin di hati, baca, resepin di otak, dan resepin di hati. Bisa tidur nggak di rumah? Bisa, silakan. Belajar cuma 1 jam. Dengan abang 1 jam. 1 jam. Dari Seragen. Seragen. Seragen masih dekat. Belum yang dari Demak, dari Singapura, dari Palembang, dari Lampung yang belajar ke tempat abang. Nggak main-main. Kalau pulang kamu nggak jadi spiritual, jangan belajar. Nggak usah datang kamu. Kalau nggak bisa ngobatin orang, jangan datang kemari. Jangan malu-maluin abang kamu. Pulang aja mending, nggak usah belajar. Itu, lanjut. Mau bertanya, di mana syahadat Allah, di mana syahadat Rasul? Penjelasan bang. Oke. Kamu bertanya di dalam ilmu tasawuf. Ya. Di mana syahadat Rasul, di mana syahadat Allah. Pertanyaan ini pertanyaan tasawuf, pertanyaan sufi yang dalam. Abang lagi membahas masalah syariat, bukan marifatullah, bukan tasawuf. Tapi di mana syahadat Rasulullah? Syahadat Allah, di mana syahadat Rasulullah? Jelaskan. Di mana syahadat Rasulullah dan di mana syahadat Allah? syahadat Allah dan Rasulullah SAW? Ya, syahadat Allah dan Rasulullah ada di hati. Ada di hati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Abang balikin lagi kepada kamu sekarang. Ya. Bagaimana Rasulullah SAW sholat di atas kuda? Sholat apa? Abang balik tanya sama kamu. Tanya sama guru kamu sekalian. Kalau bicara tasawuf. Ya. Haji Ridwan tidak ada adanya Allah. Allah tidak ada adanya Haji Ridwan. Barang siapa yang mengaku dirinya, punya dirinya, ya, perhatikan. Barang siapa yang mengaku dirinya, punya dirinya, berarti sombong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Haji Ridwan tidak ada adanya Allah. Tanya sama guru kamu lagi. Di sini jangan bicara tasawuf. Abang nggak mau bicara tasawuf di sini. Abang bicara syariat. Bicara pengobatan. Oke, lanjut. Saya pernah dengar di gaib ada namanya ilmu putih, lalu ilmu hitam, lalu ada ilmu cahaya. Itu bedanya apa bang dari jas? Jas yang tadi. Jas di mana sih Jas tinggal? Tahu di mana? Jas tinggal di mana Jas? Di mana? Tinggal Kalimantan atau apa gitu. Ada apa? Ilmu? Ada pernah dengar ada namanya ilmu putih, lalu ilmu hitam, lalu ada ilmu cahaya. Itu bedanya apa bang? Pernah dengar apa katanya? Kalau dengar itu belum tentu benar. Ada ilmu hitam. Ilmu hitam itu gampangnya aja deh. Ilmu teluh yang dipelajari untuk menyantet orang. Seperti abang belajar ilmu teluh menyantet orang, itu ilmu hitam. Karena bacaannya di luar ayat Allah. Dengan ilmu hitam. Jangan bacaan di luar ayat Allah. Ilmu putih, ya. Kadang ada orang bilang begini, nggak ada ilmu hitam, ilmu putih nggak ada. Yang benar, tapi kelakuannya yang hitam, yang putih. Ilmu putih dibacakan ayat Allah untuk kebaikan.
Ilmu cahaya beda lagi. Ilmu cahaya nggak ada ilmu cahaya sebenarnya, nggak ada ilmu cahaya. Saya belajar biar mendapatkan cahaya, nggak ada. Cahaya berarti aura. Aura ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Nur, ya Habib, biar cahaya wajah kita. Itu ilmu cahaya. Ilmu cahaya matahari kepanasan ntar. Cahaya bulan beda lagi. Itu ya. Jas, dari mana Jas? Oke, Jas. WhatsApp Abang 08128 94 kali 68 kalau bicara tasawuf, bicara sufi, bicara toriko. Ya, oke. Ya. Dari Erinda Dwi. Yang nonton berapa juta yang nonton? Itu IG ada nih, IG. Hah? Udah selesai. Hah? Durasinya nggak cukup. Kenapa? Durasinya nggak cukup. Coba sambit. Hah? Itu jalan nggak? IG jalan nggak? Jalan cuma durasinya nggak cukup. Ya balik lagi dong, durasin lagi. Ya. Kemarin kan jalan. Mau 1 jam, 2 jam kan jalan. Bisa nggak? Kalau nggak bisa ngomong. Ntar jangan ini melayang. Ntar melengkau jidat. Nggak bisa diem aja begini aja. Kayak orang pintar, kayak orang bener. Jalan belum tuh IG-nya. Nggak nyambung wifi-nya atau bagaimana? Back aja balik, bikin baru. Kenapa sih? Bentar, ada gangguan jin. Namanya jin Fajri, jin pala hitam. Ya sebentar, di IG ada gangguan jin. Tadi diem aja ngomong gitu. Ya, tadi nggak nyambung kan gimana? Dari tadi kan wifi nyambung, tadi kena getok. Kemarin santai aja kok, ya kan? Lancar. Ane gak suka kalau orang tuh laga bego diem aja. Tapi nggak ngomong, masih ngomong, bang ini sinyal hilang, sinyal ini ngomong gitu loh. Jangan baru ditanya baru ngomong. Jangan begitu. Sebentar para netizen, bisa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada gangguan gaib sedikit. Jinnya jin pala hitam namanya Fajri. Jin pala hitam namanya Fajri. Dia agak bolot. Udah belum? Kan dulu Instagram itu belum? Ini bukan main-main nih, malam Jumat bukan main nih. Ngajarin orang ilmu ini nggak sembarangan, tanggung jawab dunia akhirat. Mau coba udah belum? Hah? Udah ngomong dong, orang biar terlanjut. Udah IG, ada yang mau tanya nggak? Coba IG, ada berapa orang? Baru dimulai lagi. Ya. Dari Erinda Dwi, kapan terima murid perempuan bang? Setiap hari menerima murid perempuan, abang. Setiap hari menerima murid perempuan. Abang bisa buktikan murid perempuan itu dari non muslim maupun muslim. Ya, dari Indonesia maupun di luar negeri. Abang bisa buktikan. WhatsApp abang aja kalau abang bohong. Demi Allah, demi Rasulullah, ada murid abang perempuan. Non muslim maupun muslim ya.
Demi Allah, misalnya nih malam Jumat. Ini belum jam 4 subuh belum. Jalan nggak coba IG-nya? Oke, lanjut. Bang Haji, tasbih dan gelang penggunaan buat apa aja? Ya, tasbih dan gelang Nagasari kayak tasbih ini, gelang ini, ya ada lagi gelang ini yang dipakai. Ya. Memang itu hanya perantara, hakikatnya ilmu-ilmu Allah. Kegunaannya untuk apa? Untuk ilmu khodam Islam dan lain-lain. Banyak kegunaannya. Kalau sudah beli, baru abang kasih tahu semuanya karena itu rahasia. Ya, lanjut. Nanti bisa ya WhatsApp abang. Bang Haji, guruku saya mau bertanya. Siapa tuh? Dari Hadi. Oh, Adi. Taring babi itu faedahnya dan faedahnya buat apa, Bang? Apa? Taring babi dan faedahnya itu gunanya. Taring babi nggak ada faedah. Taring babi bagi umat Islam haram, tidak ada faedah. Bagi orang Kalimantan ada faedah. Jadi bagaimana menurut hukum Islam atau kita sebagai agama Islam? Itu aja. Kita tidak menjelekkan, tapi bagi Islam tidak ada faedahnya. Karena najis. Bagi orang Kalimantan, orang ini ada faedahnya. Silakan. Karena abang bicara yang benar, bicara hak-hak, batil-batil. Bukan menjelekkan, tidak. Abang juga ada guru Kalimantan ada. Guru abang Kalimantan juga ada. Tapi, ya itu. Mandau Kalimantan ada. Dan abang anggota apa ya? Anggota apa prajurit komando Kalimantan. Dari CH Al-Hikmah FPAGI. Assalamualaikum guru. Saya pernah belajar juga ilmu Maesa Kurung MK Al-Hikmah. Tapi ilmunya udah aku buang. Nah, kalau Maesa Kurung ini 7 jari Maesa Kurung. Nah, kelihatan nggak ini? Kelihatan. 7 jari lamaan gitu. Nih, Maesa Kurung nih, anak yatim abang. Belajar Maesa Kurung. Terus, pertanyaannya apa? Bang, kita bisa tahu nggak kalau orang meninggalnya terkena santet dan meninggalnya normal? Ya. Ini pertanyaan yang jawabannya agak berat. Meninggalnya orang terkena santet dan meninggalnya orang yang tidak kena santet. Karena ajal manusia itu di tangan Allah. Ya Allah, aku tidak mati dengan kena terus santet kecuali ridhomu ya Allah. Nah, sekarang untuk membedakan orang yang kena santet meninggalnya sama yang enggak. Kan? Untuk membedakannya itu sebenarnya sulit. Ya. Sekarang gini aja deh gampangnya. Kita lihat semasa hidupnya. Semasa hidupnya itu banyak maksiat kepada Allah atau tidak. Gitu. Itu dulu. Ya, paham ya? Semasa hidupnya itu berbanyak maksiat atau tidak. Nanti kita bisa buktikan yang mana kena santet, yang mana enggak. Gitu. Sekali-sekali abang tes pesulap merah bang, kayak abang nguji disambung Rasul. Pengen tahu bang ilmu hipnotis pesulap merah mempan apa agak nahannya. Ya, kamu yang bertanya anggota pesulap merah, kan abang sudah bilang
Abang sudah WhatsApp, sudah DM, sudah posting, tidak ada jawaban. Undang abang datang ke tempat dia atau dia datang ke majelis ini. Abang nggak usah pakai santet, nggak usah. Ngapain pakai santet? Abang pakai yang real ayat Allah, asma Allah, ilmu Allah. Ya, karena abang udah bilang. Kamu lihat di YouTube abang kemarin, abang tantang, menantang anak kecil sebenarnya nggak boleh. Malu abang, mestinya murid abang yang nantang nih murid abang. Atau anak abang yang sadar Al-Quran nantang dia. Karena dia masih kecil. Ya, masih kecil. Jam terbangnya beda dengan abang 36 tahun. Alhamdulillah jadi spiritual, jadi dukun, jadi paranormal, jadi apa deh. Apa kata kamu deh. Paham ya? Jadi gak usah pakai santet. Abang nantangin dia pakai tembak-tembakan. Pakai tembak-tembakan. Dia nembak abang. Jangan abang nembak dia. Kalau abang nembak dia bakal jebol. Atau murid abang nembak dia. Atau dia nembak murid abang. Itu aja. Abang udah kirim undangan kok. Abang udah kirim undangan di DM. Di postingan YouTube. Di WhatsApp udah bang undang. Tinggal bagaimana dia aja. Itu aja. Karena abang ingin membuktikan. Nih loh. Ini ayat Allah. Ini ilmu Allah. Bukan sulap, bukan sihir, bukan trik. Bukan ilmu palsu. Coba mau membuktikan ayat Allah di dalam surat Al-Isra. Al-Isra ayat 84. Munazilu minal Qur'an ma huwa sifaun wa rahmatul lil mu'minin. Allah jadikan ayat Al-Quran itu untuk kesembuhan dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kalau orang nyembuhin dengan trik, dengan sulap, dengan hipnotis, dengan dukun palsu, beda dengan ayat Allah. Itu ya abang akan buktikan seperti itu. Tapi sampai detik ini udah seminggu lebih nggak ada jawaban. Itu aja, paham? Abang malu nantangin anak kecil. Bang, jangan abang yang turun. Murid abang yang turun. Itu anak kecil bang. Anak kemarin sore. Belajar sulap, belajar spiritual. Nah, terus naik subscribernya 700.000 lebih. Istilahnya begitu. Jadi itu aja. Ya. Paham ya? Bang Haji, menurut abang, kenapa ilmu perisai batin saat itu tidak bekerja saat berhadapan dengan sulap merah? Ya, gampang jawabannya. Ini abang tunggu-tunggu nih. Tapi abang nggak mau jatuhin perisai batin. Jadi, abang jelaskan. Mudah-mudahan sulap merah, perisai batin, semua mendengar malam ini. Bahwa ilmu hikmah itu ada dua macam. Ada dua macam. Ada yang nyerang pakai amarah. Sebenarnya sadar. Ada yang nyerang pakai nyambat. Kalau dia tidak serang pakai emosi, pakai apa ya kena. Ini utama punya hikmah. Ini orang merpati putih nih. Ini orang merpati putih. Ya, belajar di sini. Kalau kita serang pakai hikmah, pakai ini, begitu kena nggak? Ya kena lah. Gimana sih? Jadi intinya ilmu mau perisai batin kah, ilmu laduni kah, apa alpukat kah apa, sebenarnya itu ilmu hikmah atau sinlamba atau dalam tahun 85 abang ngajar silat, tenaga dalam dan hikmah. Itu namanya ilmu kontak. Kalau orang nggak emosi, ya kena. Kalau emosi nggak kena. Paham ya? Jadi penjelasannya bagi abang, gampang penjelasannya. Bahwa ya
ilmu hikmah itu, ilmu laduni kayak apa, tidak bisa ya kalau tidak dengan emosi, dengan amarah atau nyambat atau kesurupan nyerang itu nggak bisa. Kalau dia emosi, dia nyambat kesurupan baru mental. Kalau enggak ya kena. Ini orang merpati putih nih. Nih lihat mukanya nih. Ini orang merpati putih. Salam merpati putih. Tuh, bukan main-main. Yang belajar sama abang buat ngobatin. Karena merpati putih itu tenaga dalam murni. Nah ini tenaga dalam. Biar balok dipatahin juga nggak apa-apa. Ini tenaga dalam namanya. Bukan ilmu hikmah, bukan ilmu laduni. Itu. Paham ya? Matain besi, matain pompa, besi pompa ada 3 macam. Ada A1, A2, A3. Abang mengajarkan orang mau merpati putih kek, merpati merah, merpati hijau, sulap merah, hijau hitam apa? Bang saya pesulap hitam, ya kan? Silakan. Tapi harus bisa membedakan. Bisa membedakan. Bisa membedakan di mana? Membedakannya kalau ilmu hikmah ya dari ini dari Himul Soka Banten loh. Itu jalurnya sama. Sin lamba apa. Tapi ini ada yang mengaku laduni, nur hikmah, nur alpukat apa semua. Itu sudah menjelekkan nama al-hikmah. Al-hikmah itu diserang begini ya kena, nggak bisa. Makanya kita perlu ilmu silat. Kalau dulu abang ngajar ilmu silat Betawi, tenaga dalam, baru hikmah. Kenapa? Pada saat dia nyerang tidak emosi, dia marah, itu lagi sebagai silat. Pada saat dia marah, baru pakai hikmah. Allah mental. Jadi harus bisa bedakan yang mana silat, yang mana tenaga dalam, kayak merpati putih, yang mana ilmu hikmah atau sinlamba atau ilmu kontak, bukan tenaga dalam. Tenaga dalam tuh merpati putih, merpati putih. Ini jangan matain besi, ya. Matain temboknya patah nanti tembok. Ya. Nah disitulah. Saya ketemunya bukan sama abang. Kalau ketemu sama abang beda. Beda urusan. Beda. Makanya abang undang pesulap merah ke majelis ini. Datangin pengacara polisi. Ayo abang juga datangin pengacara polisi. Bikin surat perjanjian. Atau abang yang datang ke pesulap merah. Pengacara bawa, polisi bawa, bikin perjanjian. Cuman tesnya bukan nonjok, itu mana kecil, nembak, pakai tembak, soft gun. Soft tembak yang sudah di upgrade, yang 3 kaca mobil itu pecah, jarak 1 meter, kaleng bolong, nah baru ketembak. Nih, tembaknya 6 ya, nembaknya 6, paha 2, perut 2, paha 2, perut 2. Jangan salah nembak pala lagi, mati orang. Ansip nembak kaki kena kepala, mati orang. Itu, ayo abang tantangin demi Allah. Tapi dengan keberkahan ayat Allah ya, dengan keberkahan sholawat dan ayat Allah, keberkahan ayat Allah dan sholawat. Bukan ilmu trik atau ilmu sulap atau ilmu hikmah lain itu bukan. Demi Allah itu. Makanya abang udah kirim WhatsApp, kirim DM, kirim posting dah ke pesulap merah. Anak abang, ntar abang turunin anak-anak abang, kesumuran kamu, gitu ya. Yang ngobatin orang nggak pakai sulap, nggak pakai sihir, nggak pakai trik, nggak pakai macam-macam ngobatin orang. Itu ayat Allah, ilmu Allah. Makanya firman Allah tadi surah Al-Isra
ayat 84. Pelajari itu. Oke. Lanjut. Dari Haryanto. Bang, saya lajang tua 39 tahun sudah tampan. Berjodoh. Dan saya dizolimi sampai saat dan detik ini. Alamat saya Madiun. Mas, masukkan ini Mas ini. Waktunya habis nih, masuk nggak? Tes. Gak kedengeran. Gak kedengeran. Jadi bukan manusia saja yang tahu sama selawat, yang gerak. Binatang pun gerak sama selawat. Dibacain. Lanjut tuh, Instagram gimana? Instagram yang ada dari Satria Jogja Bang. Satria, ya datang dong telat dia dari Jogja. Biasa Satria datang dari Jogja naik pesawat. Naik pesawat cuma mau hadir di Majelis Talim, Majelis Zikir. Oh, Satria dari Jogja naik pesawat, bayangin loh. Cuman mau tawasul, mau salawat Satria. Subhanallah. Udah tes, masuk. Ini tes ini. Tes. Masuk. Halo. Aman. Ada Nur Muhammad dari Malaysia, pengaji. Balas aku pengaji. Tes lagi, ulang. Pegang Habib. Tes ya. Banyak komen. Masuk. Oh ya, alhamdulillah. Ya, makasih. Ya. Ini Ustadz nih. Pakai ini. Lurusin. Ini Ustadz nih, ini pakai ini kan namanya ini alat baru nih, ini kan alat nih. Dari luar negeri cuman teman-teman. Nih tes gitu dimain-mainin lagi. Ya ada kayak ini. Astagfirullah. Tes. Audio dan mantap Bang. Masuk. Ya, siap. Itu IG gimana IG? Iya dananya tuh. Iya kalau nggak disambit pakai ini nih. Iya dananya. Ada Nur Muhammad. Bukan masuk kah, bagus nggak? Masuk Bang. Ada yang nanya. Hah? Iya dananya. Bang, apa artinya ilmu Raja Midas dari Naswa? Wah, Siap. ilmu Raja Midas. Raja Miras. Midas. Yes. Kalau Raja Miras itu di Jatinegara tuh. Di itu Robening, Raja Miras. URD tidak terlihat kemana Bang? No. Masuk. Berarti. Lu udah. Masuk. Bener tuh berarti. Lu udah. Jangan main. Dulu mau ngomong Ya. Jangan main tuh. Masuk sini. Masuk. Coba masukin nih. Udah jangan main tuh.
Itu ada berarti yang itu. Kemarin tuh ada pasien tuh, pasien. Gimana ya? Ilmu Raja Minyak. Raja Midas dari Najwa. Ya, Najwa. Abang kalau tahu, abang bilang tahu. Kalau tidak tahu, abang bilang tahu. Itulah yang dibilang tegas. Ilmu Allah tuh berani, yakin berani tegas. Dan sekarang abang jawab, abang tidak tahu. Itu ilmu miras. Apa? Midas. Minas nggak tahu. Abang nggak tahu itu ilmu. Abang apa adanya. Itulah abang. Secara jujur abang tidak tahu. Tapi kalau mau ilmu itu ilmu telu, mau ilmu santet apa ya, kita perang gitu. Ya, lanjut ya. Nanti bisa WhatsApp abang. Ya. Bang, tahu ilmu Ilomata dari Gorontalo nggak? Halo? Mata dari Gorontalo. Pernah dengar, tapi abang tidak tahu banyak. Abang pernah dengar ilmu mata, ilmu dari Gorontalo itu. Abang pernah dengar, tapi abang tidak mempelajari dan abang tidak mendalami. Dan itu ilmu yang membahayakan orang. Itu aja sih. Suara, bagus nih suara. Lanjut. Bang, dari IG ada yang bertanya. Ya. Dari Muhammad Fikri. Assalamualaikum Bang Haji Ridwan. Waalaikumsalam. Nah, maaf mau nanya, semenjak saya belajar spiritual kok kenapa ya kayaknya saya sering banget merasakan kayak kesialan masalah datang silih berganti. Oh. Dan yang parahnya lagi semenjak saya pernah ketemu atau kontekan sama yang ngajari saya. Terus kemarin dicek di IG, nggak taunya semuanya yang sudah saya pelajari diambil. Iya. Jadi siapa namanya? Dari Muhammad Fikri. Muhammad Fikri. Kamu mau Fikri belajar ini. Terus dari sial jadi. Nah yang kamu pelajari itu ilmu Allah atau ayat Allah atau bagaimana? Dan bagaimana guru kamu mengajarkannya? Kalau belajar sama abang, bukan menjadi susah, bukan menjadi hancur, tapi menjadi sebagai spiritual sejati dan mengobati orang dan lain-lain. Bagaimana? Untuk menjadi dirinya itu berkah dunia dan akhirat, bukan menjadi hancur. Berarti itu salah guru atau salah ngamalinnya. Itu. Ya. Jadi sangat disayangkan kalau belajar ilmu malah menjadi susah, ya, menjadi hancur, jangan diteruskan. Udah itu aja. Berarti salah gurunya atau salah muridnya mengamalkan. Itu aja. Ya, lanjut. Saya lajang tua 39 tahun sebatang kara bang, dan saya dizolimi sampai saat dan detik ini. Alamat saya Madiun, Desa Sawahan, Dukuh, Kerandang, RT 1, RW 01. Tolong diterawang bang. Kalau untuk menerawang atau apa, nanti WhatsApp abang, japri abang ya. Karena kan abang nggak lihat muka kamu, nggak lihat nama kamu. Jadi bisa WhatsApp abang aja nanti ya, gitu ya. Lanjut. Dia abang kasih ilmunya, biar kamu cepat dapat jodoh, gitu. Dapat jodoh, gitu. Kayak menurut abang, ini 3 bininya, ini 2, ini 4, ini 5, 5 kelebihan. Ini 3,5. Ya, jangan dari 3 yang kecil 1 jadi 3,5. Lanjut. Haleluya bang. Haleluya. Itu sebenarnya orang Kristiani. Oh ya, terima kasih. Ya. Karena menurut abang non Muslim pun banyak, Nasrani, ya. Cuman Yahudi sama Israel dong nggak ada. Nasrani, Buddha, Hindu, Katolik ada. Cuman yang nggak ada menurut abang Yahudi sama Israel nggak ada.
Lanjut. Silakan. Abang Haji, zaman sekarang apa masih ada ilmu Braja Musti dari Nazwa Prisilia? Oh ya, oke. Ilmu belajar musti itu yang dulu abang pelajari, terus abang buang karena panas. Karena emosi tinggi, bini abang pukul, anak abang pukul, abang lempar. Itu kalau nanam pohon itu nggak jadi. Itu ada ilmu belajar musti. Sampai sekarang masih ada, gitu. Tapi jangan dipelajari, karena itu membahayakan diri kita dan keluarga kita. Itu aja. Jangan dipelajari. Ya, oke. Oke, yang hadir ada Muhammad Taufik dari Singapura. Ya, Taufik. Alhamdulillah, barakallahu Fik. Amalin ilmu-ilmunya semua untuk nolong orang ya, Fik. Taufik, Singapura. Ya, Ada Yuda mau bertanya Bang Haji. ya. Bang Haji sebagai spiritual senior apa mengetahui komunitas persaudaraan kembang super paranormal milik Bang Awai? Apakah Awai itu buruknya pesulap merah? Awal bulunya pesulap merah. Apakah awal bulunya pesulap merah? Abang nggak tahu dan abang nggak kenal Awai. Mungkin kalau Awai kenal abang, ya karena abang di spiritual itu di tahun 85, terus abang menjadi pemburu hantu 2003 sampai 2007. Jadi mungkin spiritual lain mengenal abang di dalam TV, latih. Ya, kalau tidak kenal abang berarti nggak punya TV atau tinggal di hutan. Gitu loh. Istilahnya seperti itu. Tapi abang kenal mereka belum tentu abang kenal. Tapi mereka kenal abang, karena abang di TV. Abang artis legend, pemburu hantu 2003 sampai 2007. Abang artis legend di TV, TV, bukan di YouTube. Sekarang baru di YouTube. Gitu. Ya. Kalau gurunya pesulap merah, mau siapapun orangnya, ayo kita ketemu. Ya, kita ketemu, silaturahim, ayo kita bahas. Masalah sulap, masalah trik, masalah hipnotis, masalah ayat Allah, dan ilmu Allah, dan sholawat. Ayo kita bahas, begitu. Kalau bisa live langsung. Jangan pakai tapping. Gitu. Ya, lanjut. Dari IG ada Dandi Kaleu untuk Ustadz Zainal sehat selalu dunia dan akhirat. Oh, alhamdulillah. Sehat selalu. Berdoa. UED nggak ada lagi UED. Semoga selalu setia menemani suka maupun duka. Amin. Siapa tuh? Insyaallah. Dandi Kaleu Amin insyaallah Dandi. sudah disebutin. Waduh. Insyaallah. Amin. Doain Dandi doain ya. Mudah-mudahan Ustadz UED juga mudah-mudahan bisa menemani abang sampai abang wafat, sampai abang mati ya. Lanjut. Tuh 3 jam belum 5 jam. 100.000 subscriber, adain giveaway ilmu Bang Haji. Hah? Giveaway ilmu, bagi-bagi ilmu, maksudnya pas ada viewer. Oh iya. Enggak, abang nggak paham tuh. Dia ulangi. 100.000 subscriber nanti adain giveaway ilmu Bang Haji ke penonton. Ilmu penonton. Bagi-bagi ilmu. Ya. Seperti Ya. Oke, ilmunya mau apa? Ilmu apa? Gak sebutin nih. Ya. Jadi gini. Abang kasih ilmu yang gampang dan mudah. Daripada kita punya samurai panjang tapi tumpul, mendingan punya golok pendek tapi tajam. Oke, abang kasih untuk grup subscriber untuk mengobati kena santet dan teluh secara cepat dan secara singkat. Abang ijazakan ini malam. Ya, ini malam Jumat
Demi Allah, abang tidak main-main, abang ijazahkan bahwa orang yang tidak terkena santet membaca Al-Ikhlas 7 kali tahan nafas dan ayat kursi 3 kali tahan nafas. Oke? Lalu pada saat kamu mengobati orang yang terkena santet, teluh, kamu bacakan juga ayat kursi kursi 3 kali tahan nafas dan Al-Ikhlas 3 kali tahan nafas di air. Perhatikan. Ini air. Ini gelas. Oke. Ya. Tapi kamu jangan lupa subscribe, like, dan share ya YouTube abang ya. Ini abang ijazahkan demi Allah, ini sah, ikhlas. Redol dunia akhirat. Ini gelas dan dalamnya ada air. Oke, bagaimana kamu menolak teluh sihir atau guna-guna untuk penangkal diri kamu? Dulu, 1, bacakan ayat kursi 3 kali tahan nafas dan Al-Ikhlas 7 kali tahan nafas. Perhatikan gerakan abang. Tarik nafas, lidah ke atas, baca di hati Al-Ikhlas 7 kali dan ayat kursi 3 kali. Tiupkan di air. Oke, tiupkan. Dan kamu mohon sama Allah, ya Allah, jangan diguna-guna sihir teluh, ya, di sihir Fatihah, tiupkan lagi, minumkan air. Oke, itu buat penjagaan diri. Buat penjagaan diri dari serangan guna-guna santet dan teluh. Satu lagi abang ijazahkan. Ya, ini malam Jumat yang dijabah oleh Allah. Jam 1 malam. Satu lagi, bagaimana supaya orang yang kena guna-guna santet teluh sembuh secepatnya. Karena kalau orang kena guna-guna teluh santet atau kesurupan itu kesian, capek, badannya hancur. Paham? Oke, sekarang abang ijazahkan dengan ayat Allah, ya, ilmu Allah, bukan sulap, bukan trik, bukan sihir. Demi Allah, ini ayat Allah. Makanya kamu baca surat Al-Isra ayat 84. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Itu. Kalau kamu tidak yakin dengan ayat Quran, berarti kamu kafir atau kamu Israel atau kamu Yahudi. Non-Muslim yang Kristen, Buddha, Hindu belajar sama abang. Ada buktinya. Karena abang mengobati untuk semua agama. Kita bineka tunggal ika. Walaupun bermacam-macam suku bangsa, tapi tetap satu, NKRI agama. Kita bantu. Oke. Nah, bagaimana caranya untuk mengobati orang yang terkena santet dan teluh? P3K. Pertolongan pertama pada kecelakaan. Oke? Ilmu Allah juga ada. Bagaimana menolongin orang yang terkena guna-guna santet atau kena blank sama setan atau kesurupan atau apa. Nah, ini kamu bacakan Al-Ikhlas 7 kali tahan nafas. Lidahnya ke atas, tarik nafas. Baca. Ini kan nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke? Tahan nafas. Tarik. Baca. Ikat. Ayat kursi 3 kali kamu nggak mungkin kuat. Berarti satu kali. Itu 1 kali tahan. Orang yang kesurupan, ya, orang yang kena santet teluh, kasih garam dikit, masukin ke gelas. Nah, minumin di hidungnya sama di mulutnya, lalu sadar. Itu langsung sadar. Kalau enggak, abang bisa buktikan gratis abang obatin yang orang kesurupan. Yang orang kesurupan belaga sama yang beneran, abang paham.
Itu abang jasain. Paham ya? Semoga jasa abang manfaat dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Bang, saya mau jual rumah pribadi, bisa disalayatin nggak Bang Haji? Ya, kalau jual rumah tidak bisa secepat kilat makan cabai langsung pedes. Syaratin boleh saja, syarat lahir dan batin. Lahirianya pasang iklan, batinnya dengan ayat Allah. Boleh-boleh saja. Silakan. Nanti bawa tanahnya ini. Nanti WhatsApp abang deh. Ya, kalian jual tanah. Ya. Ada dan di Kaleu. Mau bertanya lagi Bang Haji dari Depok dan di Kaleu. Bang Haji mau tanya, saya pernah melihat seseorang kelihatan cahaya kemudian dikepret dengan sarung jatuh sebuah pusaka itu ilmu apa Bang Haji? Gimana? Saya pernah melihat sebuah cahaya kemudian dikepret dengan sarung jatuh sebuah pusaka itu ilmu apa Bang Haji? Itu namanya ilmu gendam. Ilmu pemindahan. Ilmu pemindahan atau gendam. Itu aja. Ya. Lanjut. Ada ilmu gendam, ada ilmu trik, ada ilmu sulap, ada. Gitu. Ya. Kayak orang bikin duit kemarin itu kan rame itu bikin duit, wah gini-gini. Di YouTube abang udah abang ngomong jangan percaya dengan dukun yang bikin duit uang balik apa. Abang demi Allah nangkep yang bikin uang balik, ya uang gandaan uang abang tangkep di rumah abang. Demi Allah abang tangkep. Jadi jangan percaya. Sekarang gembor kan di di TV, di YouTube, di apa itu main anak kecil. Itu sulap sihir, sulap trik. Gitu. Dipakailah oleh anak kecil pesulap merah nih, sulap mentrik. Iya, itu kan oknum. Lihat dong di YouTube abang semua. Abang melarang dan dukunnya tukang tipunya sebelum dia abang tukang tipunya. Dukunnya abang tahun 90 sebelum kamu lahir udah main gituan. Buat nipu orang. Begitu. Abang tidak terima dengan orang yang menggandakan uang, menarik benda ini apa gini-gini, tidak terima. Kenapa? Karena itu permainan semua, trik sulap, gendam. Kenapa? Nanti nama spiritual yang baik jadi jelek. Nama abang jadi jelek yang benar-benar dengan ayat Allah, ilmu Allah. Karena spiritual kan banyak, dukun banyak, praktisi banyak, sulap banyak, hipnotis banyak. Karena dia oknum, ada oknum. Nah, makanya abang bicara. Biar masyarakat paham. Biar masyarakat tidak bego. Tidak tolol lagi. Gandakan uang lah, uang balik lah, uang Brazil lah, harta karun, harta Soekarno. Itu semua tipuan. Karena abang udah main duluan demi Allah, demi Rasulullah. Itu kalau pesulap merah baru keluar sekarang itu udah telat. Lihat YouTube abang kemarin gitu. Jadi mesti bisa bedakan mana ayat Allah, mana sulap, mana trik, mana dukun tipu, mesti bisa bedakan. Makanya turunlah firman Allah. Firman Allah turun. Al-Isra ayat 84. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Allah jadikan Al-Quran itu untuk kesembuhan dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Orang yang mungkin emang pakai sulap aja, pakai trik aja, pakai hipnotis aja, pakai tukang tipu. Enggak. Makanya abang mau ketemu, abang membuktiin. Ini loh ayat Allah, ini loh sholawat, ini ilmu Allah, biar paham gitu.
Jangan disamakan semua. Kalau samakan semua, lu suzon sama Allah. Dan Allah tidak adil berarti. Begitu. 36 tahun apa menjadi spiritual, menjadi dukun. Alhamdulillah. Spiritual yang tukang bohong. Suka tukang bohong atau bagaimana bang tahu, paham. Dukun tukang bohong trik semua bang paham. Paham banget demi Allah. Jadi ya, jangan kamu samakan. Ucapan kamu itu jangan sombong. Ucapan kamu itu jangan sombong. Kamu bolehlah mencari subscribe. 700.000 kamu subscribe. Tapi ucapan kamu ini mesti kata-kata oknum. Oknum dukun. Oknum spiritual. Oknum sulap. Oknum trik. Oknum. Tidak semua manusia itu tidak benar. Tidak semua manusia itu jahat. Tidak semua pejabat itu jahat. Kalau dibilang oknum pejahat, benar. Tapi kalau kamu katakan pejabat itu semua nggak benar, anggota pejabat semua nggak benar atau apa, itu salah. Oknum, belajar kamu ya. Dia tahu belajar lagi. Bahasa, tata bahasa dan sopan santun kamu. Kamu nyari duit di subscribe, terus orang manggil kamu main sulap, dapat duit, jutaan. Sama kayak abang tuh pemburu hantu. Pemburu hantu abang nggak dibayar. Tapi orang nanti manggil abang jadi pemburu hantu untuk bersihin dapat duit. Itu sama sama kamu. Pesulap merah. Paham ya? Intinya duit. Intinya duit. Mafi fulus, mangfus. Nggak ada duit, mati. Itu aja. Lanjut. Bagaimana mencabut ilmu kepala orang tua sudah sekarat? Oh, Beliau sudah ikhlas untuk dicabut karena beliau sudah melakukan dosa. Orang tua sudah 102 tahun. Oke. Boleh? Abang ijazahkan. Ya. Lihat ya. Ya. Kamu udah ikhlas, redo ya untuk bapak kamu diambil nyawanya atau meninggal ya. Oke. Pada hari ini abang ijazahkan redo dan ikhlas. Dulu abang di Bukit Duri. Abang namanya Haji Ridwan pencabut nyawa. Kalau ada yang punya ilmu hitam atau apa, matinya susah. Matinya 14 susah. Sekarang demi Allah abang ijazahkan. Oke. Bacakan surat Al-Ikhlas 7 kali di kuping kanan, tahan nafas. Tiupkan. Ingat ya. Dan 7 kali di kuping kiri, tahan nafas, tiupkan. Dan mohon kepada Allah, ya Allah, kau cabutkan ilmu-ilmu yang tidak baik di badanmu. Bismillahirrahmanirrahim. Paham ya? Kalau orang yang belajar hikmah sama abang, dicabut dulu tuh dari kepala ke badan. Tarik, cabut dulu tuh. Buang. Itu kalau belajar sama abang. Karena kamu nggak belajar sama abang VIP, ya udah, kamu baca itu aja. Karena kamu nyabutnya bingung. Kita balik ke diri kamu, nyungsep. Bapak yang nggak mati, dia yang mati. Kalau gitu doang. Ayo, masuk. Ayo. Sini masuk. Kelihatan nggak? Hah? Orang mundur, lama masuk lama. Udah pegel sono, kakinya sono. Jadi begitu ya. Baca Al-Ikhlas 7 kali, tahan napas di kuping kanan dan untuk kuping kiri tahan napas. Paham ya? Kalau murid abang yang belajar di sini, cabut dulu di kepala. Cabut, buang. Dengan ayat Allah, ilmu Allah. Bukan dengan sulap. Kalau sulap nggak bisa, sulap. Jadi boneka. Ya kan? Bapak jadi boneka. Jadi tokek. Gitu kan? Ya kan? Kalau hipnotis bingung. Nah, itulah ayat Allah, ilmu Allah. Mesti kita bisa bedakan. Begitu. Ya. Lanjut. Bang, kalau doa dengan tahan napas sama yang nggak tahan napas itu bedanya apa, Bang? Siapa itu nanya? Itu nanya yang belajar tuh. Siapa sih? Jas. Oh, Jas. Saya dari Jakarta ngefans sama Abang. Oh ya, alhamdulillah, terima kasih ngefans sama abang. Alhamdulillah. Jadi
orang yang membaca dengan tahan nafas dan tidak tahan nafas itu beda. Bedanya apa? Kalau orang yang sudah berpuasa dengan ilmu hikmah, dengan ayat Allah dia berpuasa, dengan tahan nafas itu, dia mempunyai power, mempunyai energi. Ya, energi positif dan power. Contoh kita mengambil nafas seperti gini. Nah, ini ada power. Ada power. Paham ya? Beda dengan orang yang tidak tahan napas. Ngok, gitu. Sama bawa sepatu putih, seperti percaya. Paham ya? Jadi gitu ya, bedanya di situ. Orang yang menggunakan tahan nafas dengan ilmu Allah, dengan apalagi dia sudah puasa dengan ayat Allah, beda dengan yang tidak tahan nafas atau tidak belajar atau tidak puasa. Sama ini. Beda. Jadi nggak ada balok sih. Kalau ada balok, hantam sini, jebrat. Ya, lanjut. Cara ingin terbuka tenaga dalam gimana Bang untuk menjaga diri dari Siapa tuh? nafsu? Jam lagi. Bukan. Bonus. Dengan dari serangan nafsu dan untuk menjaga keluarga dan lain-lain. Cara membuka ilmu tenaga dalam. Ilmu tenaga dalam, ya tentunya gini ya. Bagaimana kita melindungi keluarga kita apa dari serangan guna-guna atau telur atau apa. Itu harus belajar. Harus belajar VIP dengan abang, atau kamu kalau nggak belajar nggak punya duit, ya nanti WhatsApp abang kasih yang gratis. Ya, jadi yang belajar sama abang nggak punya duit, ya duitnya cuma buat pacaran, buat minum, buat mabok dan lain-lain, gitu ya. Abang kasih yang gratis nanti WhatsApp abang aja. Ya, abang kasih tahu. Ya, karena abang belajar pun keliling ratusan juta, miliaran mungkin abang belajar untuk membangun yayasan, sedekah dan lain-lain. Itu, ya, oke. Di WhatsApp abang aja. Bang Haji, cara mempuasa itu al-hikmah gimana niatnya dan berapa hari puasanya kalau kita lemah? Siapa itu orang Iqbal bukan? Dari Raden Ainur. Gimana? Cara mempuasa doa al-hikmah gimana niatnya dan berapa hari puasanya? Nah, doa hikmah emang udah tahu belum? Sekarang membalik tanya, doa hikmah yang mana? Sekarang membalik tanya, doa hikmah yang mana? Kalau nggak tahu doa hikmah yang mana, WhatsApp abang, jawab di abang. Ya, gitu. Kan doa hikmah, berarti sudah belajar hikmah. Doanya yang mana? Gitu, ya. Nanti WhatsApp abang aja, jawab di abang ya. Ilmu hikmah sanatnya kemana Bang? Ilmu hikmah itu sanatnya banyak. Tapi hakikatnya ke Rasulullah SAW. Ke Rasulullah SAW. Paham ya? Juga kalau mau jelasin panjang sanatnya. Gitu. Itu aja. Bang, mengenai ilmu laduni, apakah ilmu laduni bisa dipelajari dan apa bedanya dengan ilmu hikmah? Beda. Laduni dengan ilmu hikmah itu beda. Beda. Laduni dengan ilmu hikmah itu beda. Laduni itu orang yang tidak belajar tapi Allah berikan keberkahan. Nabi mukjizat, para wali karomah, kita maunah biasa. Mau kelebihan Allah kasih. Itu laduni. Ya. Kalau ilmu hikmah, itu ada ayat-ayat yang dijelaskan oleh para guru untuk mengamalkan. Itu bedanya. Lanjut. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 3,5. 2 deh, setengah 2 deh. Sudah kelar.
Mau tanya bang, saya senang sholawat dan zikir. Terkadang saya mendengar suara alam berzikir. Apa ada yang salah dengan saya? Hah? Saya senang sholawat dan zikir. Terkadang saya mendengar suara alam berzikir. Apa ada yang salah dengan saya? Ya, bisa aja itu kamu sugesti, paranoid dan lain-lain, itu ada suara alam, bisa aja. Tapi pada saat kamu mendengar itu, berzikir enggak sama Allah? Kalau kamu tidak berzikir dengan Allah, berarti kamu paranoid atau sugesti. Tidak saja. Dari Ya, ya. Cara melepaskan susuk di jidat kawan gimana caranya bang? susuk emas apa berlian? Ya kalau berlian susuk emas ya, insya Allah mudah-mudahan abang bisa cabut tangannya ke abang. Udah gitu aja. Setengah dua saya. Belum. Hah? Udah. Udah. Tutup aja, capek. Jadi saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini dari jam 10, 1, 2, 3, jam setengah, biasanya 5 jam. Ya, tidak ada yang perlu kita bahas lagi karena perlu kita ketahui kembali, ya, abang ulangi lagi, ya, bahwa ulama atau kiai atau siapapun itu ada makam, ada makom, tingkatan-tingkatan. Ya. Ada yang kita ketahui ulama atau kiai ahli tasawuf. Ada ulama ahli tafsir Quran. Ada ulama ahli kitab kuning, hadis dan lain-lain. Keempat, ada ulama ahli dakwah, Kelima, ada ulama ahli hikmah, Keenam, ada ulama ahli falakiyah untuk menghitung. Jadi kamu harus tahu 6 ini. Ya. Harus tahu 6 ini. Kalau abang di bidang hikmah, tapi abang bukan kiai, bukan ulama, abang haji koboi yang banyak dosa, yang fakir, hina, pendosa di mata Allah. Ingat itu. Ya. Jadi dalam 6 ini, kamu harus mengetahui. Enggak termasuk ilmu sulap 7. Ilmu hipnotis enggak termasuk, cuma 6. Paham ya? Jadi pengobatan itu, banyak dukun-dukun, oknum dukun-dukun atau oknum spiritual itu yang menyalahgunakan dengan sulap, dengan trik. Tapi kalau abang mengajarkan di sini, demi Allah tidak dengan trik, tidak dengan sulap. Paham kalian semua ya? Dan abang bisa buktikan bahwa ayat Allah itu lebih hebat dari sulap, dari trik, dan lain-lain. Abang bisa buktikan. Makanya turunlah firman Allah. Kalau kamu Islam, kalau kamu Muslim, kamu yakin dengan Al-Quran, percaya dengan manusia. Percaya dengan manusia, yakin kepada Allah dengan firman Allah. Surah Al-Isra 84 yang abang bilang tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Allah jadikan ayat Allah itu untuk kesembuhan dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Bukan Ustaz Rahmat. Kesembuhan dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Bukan Ustaz Rahmat. Bukan Ustaz Fikri. Jadi kamu harus paham. Harus mengerti. Jangan kamu samakan semua spiritual, dukun, pesulap,
trik sama dengan ayat Allah, ilmu Allah yang menyembuhkan. Atau spiritual yang hikmah, jangan kamu samakan. Itu salah besar. Berarti kamu yang mengatakan seperti itu bodoh dan tolol. Bodoh dan tolol. Ya. Kalau ada yang mengatakan dukun, spiritual, paranormal sama dengan sulap atau trik atau hipnotis, itu orang bodoh dan salah dan syirik kepada Allah Subhanahu. Karena masih ada sholawat dan ayat Allah yang bisa mengobati ini. Ingat itu. Jangan kamu kalah dengan omongan-omongan YouTuber, ya, YouTuber yang nyari duit dari YouTuber, untuk menghancurkan, menggoyahkan hati kita kepada Allah, menggoyahkan hati kita dan mencemarkan nama baik ayat Allah, ilmu Allah, asma Allah dan Al-Quran. Hati-hati kamu, jangan kamu keblinger dengan kata-kata orang yang hanya mencari duit dari YouTuber, dari YouTube, mau cari tenar, mau cari duit dan lain-lain, menjatuhkan orang lain, tapi dirinya tidak sadar kalau dirinya itu manusia, apa binatang, apa setan, tidak dia tahu. Dia tidak tahu dirinya sendiri manusia atau jin atau setan atau binatang. Ingat itu kata-kata Abang. Ya. Itu saja. Semoga malam ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam jam 1:30 malam mudah-mudahan mendapatkan taufik hidayah. Ya, jadikanlah orang-orang doa Sayyidina Ali, ya Allah ya Rabb, jadikanlah orang yang syirik, hasad, dengki, fitnah, zalim, dendam kepada hamba, semoga dia sadar dan taubat ya Allah. Kalau dia tidak sadar dan taubat, hanya Engkau yang Maha menghukum ya Allah. Ya Allah ya Rabb, bisir Fatihah. Alhamdulillah. Doa penutup. Ya Ustaz Jenal, bukan pesulap, bukan juga trik, bukan pesulap, bukan juga trik, bukan juga spiritual, bukan. Bukan. Ya. Kita minta doanya. Ustaz, apa ada Ustaz? Pemirsa, marilah kita angkat kedua tangan kita agar semua hajat-hajat kita Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Ya Allah ya Rabb, kabulkanlah permintaan hamba-Mu ini ya Allah, agar yang hadir di majlis Engkau kabulkan semua hajat-hajat ya Allah, dan agar murid Bang Haji Ridwan Engkau kabulkan hajat-hajatnya ya Allah, dan penontonnya juga ya Allah Engkau hajat-hajatkan kabulkan ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkau Allah yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bukakanlah untuk kita semua, untuk kami semua ya Allah, pintu-pintu kebaikan-Mu ya Allah, pintu-pintu keselamatan-Mu ya Allah, pintu-pintu kesehatan-Mu ya Allah, pintu-pintu nikmat-Mu ya Allah, pintu-pintu keberkahan-Mu ya Allah, pintu-pintu kekuatan-Mu ya Allah, pintu-pintu cinta sejati-Mu ya Allah, pintu-pintu kasih sayang-Mu ya Allah, pintu-pintu rezeki-Mu ya Allah, pintu-pintu ilmu-Mu ya Allah, pintu-pintu ampunan-Mu ya Allah, dan pintu-pintu surga-Mu ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Allahumma inni a'udzubika min jadil bala wa satil syaqa wa ghalil syaqa ya Arhamar Rahimin. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada'i wa samattatil a'da ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.
سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين قبول. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita telah membaca tawasul, zikir, tahlil, tahmid, dan sholawat dan lain. Semoga apa yang kita hajatkan dikabulkan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Dan hajat netizen juga yang sedang sakit, yang ada punya hajat, semoga Allah kabulkan. Amin. Ya. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemburu alam gaib, solusi masalah Anda. Yayasan Maistalina Zikir, Aridwan. Allahu Akbar. Allahu Akbar.